Selamat siang, Pak Dwi. Pak Dwi ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak Dwi, Pak Kunto. Siang, Pak. Oh, kedengaran. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam. Gimana, gimana? Masalah apa, Pak? Ya, kan ada informasinya ikuti Zoom, saya lihat aja. Oh, Baru datang tadi, Pak. enggak. Ini, jadi kalau Jum Sabtu itu kan biasanya bagi Bapak Ibu yang masih belum paham dengan WSP atau ada yang punya kendala, silakan datang hari Sabtu. Hmm, Jadi makanya, iya. pertanyaan Ini saya, aja, Pak. nah, Saya kan dapat ini pas waktu beli reseller dari ah, Mbak Ririn, dapat WSP landing page. ya, Sampai sekarang nggak bisa saya buka dengan panel AMS. landing page. Nama domainnya apa, Pak? Eh, Bentar, Pak. Langsung cuan jobbiz.id kalau nggak salah. Oh, yang kemarin ya. Nggak bisa masuk ke adminnya. Iya, panel AMS saya nggak bisa, Pak Tony. Kan kemarin belajar landing page, maksud saya pakai dengan itu gitu loh. Hmm. Kan dapat 4 kalau nggak salah kan. Berkaitan dengan multi WSP multi, terus affiliate, landing page sama biolink parent dan child. Adminnya, passwordnya udah dikasih. Kenapa, Pak? Passwordnya udah dikasih ke Bapak. Sudah. Coba saya cek passwordnya, Pak ya. Atau Coba, salah password saya ya. ya, coba ntar ya. Hmm. Kita saya cek dulu ya. Baik, Pak. Hmm. Oke, kita coba passwordnya. Ini apa sih? Hitam-hitam. Tutupin. Oh, udah Pak, bisa WSP mantap 7.000. Oh, tetap itu passwordnya, Pak ya. Ya, tetap. Jadi semuanya itu kita pakai standar dulu semua. Nanti Bapak Ibu silakan ganti Oh, password masing-masing gitu. oh baik, baik, baik. Hmm. Sama ini, Pak, saya masih belum paham, Pak. Kan kemarin saya dapat masuk, tadi pagi sih saya masuk ke dongkrak usaha. Itu yang Hmm. dipakai WSP apa, Pak? Gimana? Dongkrak usaha yang dipakai WSP yang mana, Pak? Dongkrak usaha itu beda, Pak. Terpisah. Jadi gini, WSP itu setelah Bapak beli, itu WSP adalah milik Bapak sendiri. Artinya Bapak Ibu bisa, Saya beli apa namanya? Masuk kalau ke dong, reseller nih, Pak. Ini ya, kalau dongkrak terus usaha, saya ini dulu Pak, saya buat perbandingannya dulu. Nah, baik, kalau dongkrak usaha itu adalah marketplace, itu miliknya kita, ya, miliknya baik, kita. Nanti Bapak diberi hak untuk melakukan posting sesuai dengan kuota yang diberikan. ya. Oh Gitu. gitu. Nah, sementara WSP itu kan milik Bapak. Nah, itu bebas. Postingannya kan maksimum sampai 2.000 postingan juga bisa gitu. Tapi kalau dongkrak Baik, usaha kan milik kita. Cuman eh, semua produk-produk orang jadi eh, bergabung di dalam marketplace-nya, Pak. Jadi ibaratnya kayak gini, kayak Shopee lah. Shopee itu kan miliknya dia baik. sendiri. Bapak tinggal hanya bisa posting-posting produk Bapak sendiri. Cuman dibatasi kuota itu aja sih, Pak. Nah, cara saya posting gimana, Pak? Yang mana untuk dongkrak usaha itu? Oke, saya ambil gini ya. Bapak udah daftar belum, Pak? Di dongkrak usaha. Sudah, sudah, Pak. Nama itunya,
Ridho Kunto kalau nggak salah. Oke, ini saya tutup dulu ya, jangan. Eh, kalau ini kan kebuka nanti itunya, passwordnya. Iya, oh, betul Jadi, betul Pak, silakan Pak. jadi saya pakai dulu, saya pakai admin dulu deh. Admin saya masih punya nggak? Oh, ini. Nah, sebentar. Ini hurufnya kecil banget. Nah, username-nya apa, Pak? Rido Kunto ya? Iya, pakai DH Pak. Pakai RIDHO. pakai Kunto aja. Ini ya, Ah, username-nya ini. Oke, sebentar. Saya tutup dulu ya, takutnya ada passwordnya masalahnya. baik. Nggak boleh, Siap siap. nggak boleh ada orang tahu. Baik, Pak. Nah, passwordnya, oke. Rido Kunto. Nah, ya udah, kita masuk pakai nama Bapak. Hmm, Cuman kalau di dongkrak usaha ini kan sudah banyak ininya, Pak. Oh, ini baru dapat kuota satu ya. Nanti Bapak masuk hmm, pakai panel member seperti ini ya. Bapak ketikkan di oke, sini https://panel member, M-nya besar ya. baik. Kemudian nanti isi login passwordnya. Masih hafal, Pak ya? Iya Mas Syafal. Oke. Nah, setelah itu masuk ke sini, nanti tinggal Bapak posting produk aja. Cuman di sini kebetulan kuota Bapak baru dapat satu nih. Oh gitu. Nah, nanti tak tolong ke C saja gimana buat dapat kuotanya lebih dari satu gitu ya. Baik, baik Pak Oke. Tony. Nanti tinggal Bapak untuk posting produknya di sini. Oke. Jadi Kayak WSU pada umumnya Pak ya. ya mirip-mirip WSP juga sih sebenarnya. Itu kan hanya dibedakan kategori. Nah, kategori ini kita nggak bisa nambah. Ambil aja, ambil contoh apa Pak? Kira-kira produknya. Contoh aja. Produknya eh semir ban, ada semir ban di situ Pak. Semir ban dan sampo mobil. Nggak ada semir. Berarti larinya ke industri aja. Oh gitu. Nggak ada. Apa sih? Lain-lain aja juga Oh boleh. itu kategorinya masuk ikut yang marketplace yang punya kantor ya Pak ya, DTK ya. Ya, yang sudah ada. Yang sudah Oke, ada. baik, Jadi baik. Jadi masuk ke situ ya. ya, nanti tidak harus sama juga nggak apa-apa, tapi kan contoh kita lihat nih kategorinya kan di sini nih. Nah, kira-kira Semirban itu maksudnya kemana kan gitu. Boleh hobi Iya, atau industri juga boleh. iya, iya, Ini iya. inventor ke hobi aja boleh Pak masuk atau apa. Nanti kita cari di sini yang cocok dengan atau kalaupun tidak ada cocok Produk. pun larinya ke lain-lain itu aja. Oh, iya, iya, Ini kan baik. ada lain-lain nih, masuk lain-lain lagi Oke. ya. Atau peralatan bengkel, enggak ya, peralatan itu ya, bukan. Otomotif, Pak. Peralatan banyak. Otomotif ya, Otomotif. otomotif. Oh, ini otomotif. Otomotif jatuhnya ke bahan bakar, mobil, gembok, knalpot. Udah mobil aja ya. Mobil lagi. Wiper, sepeda Hmm, motor, poles kendaraan. Nah ini ya, poles hmm. kendaraan jatuhnya ya. Nah, Iya. nggak apa-apa dah. Oh, nggak apa-apa dah. Coba kita pakai ke otomotif, tidak poles. Ya, dipoles kendaraan aja. Kan sembil ban juga kan poles kendaraan. Nah, di sini nanti tinggal bedanya di sini sudah ada penawaran. Jadi penawaran itu gini, eh, Bapak buat kalimat yang membuat orang menarik, ya. Kalimat Baik. penawaran kan seperti itu. Contoh, mungkin supaya orang pada saat orang baca langsung tertarik untuk klik. Ya bisa jadi contoh lagi apa
apa untuk bulan ini diskon 20% gitu kan. Atau Oke, baik. atau boleh kami siap untuk dipanggil ke rumah. Itu boleh. Jadi supaya orang tertarik aja. Macam-macam sih. Iya, iya, iya. Nah, untuk tertarik kan macam-macam ya. Boleh kayak gini kan ada promo, promo gratis. Terus ada pengiriman 1 hari ya. Nanti kita buat gini aja, Baik. promo bulan dan bulan ini jangan sebut bulannya ya. Karena kalau sebut bulannya nanti eh, lewat bulan, contoh bulan Januari gitu. Lewat bulan Januari nggak berlaku lagi tuh kan. Jadi bulan ini aja Baik. dihitung aja. Promo bulan ini untuk apa? Untuk daerah, nyebut aja daerah mana boleh ya. Ya. Contohnya nanti kita rubah nggak apa-apa. Tinggal nama produknya apa ya. Jasa itu jual ya. Atau Bapak Dua, distributor atau apa? produksi. Produksi? Oh, enggak. Produksi semen. Berarti Bapak Eh, ya distributor jual, aja Pak. ya. Bahasanya jual. Jual aja ya. Jual Hmm. semir ban apa? Semir apa tadi? Semir ban dan sampo mobil. Semir ban dan Dan sampo mobil. sampo mobil. Nah, baru tinggal di daerah mana nih? Target marketing Bapak. Oh, anggap Surabaya. Oke, Surabaya. Oke. Nah, tinggal nanti kasih fotonya. Bentar, Hmm. saya cari. Saya nggak punya fotonya kan. Saya cari aja dulu di sini buat contoh aja sih. Iya. Mirip sih ya kalau secara pengisiannya sih nggak susah kayak apa mirip-mirip WSP juga. Ada merek lagi. Ada nggak di sini Pak mereknya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Glans, Glans. Mana? Glans. GLAN. Tapi Glenn. Glans. Nggak maksudnya kan nanti tetap aja nanti eh, merek Bapak sendiri yang dimasukin kan. Kita ambil contoh aja. Iya, betul. Oh, ambil contoh boleh, Pak. Ah, contoh aja katakanlah ini ya, nggak apa-apa lah. Nanti nanti kita hapus kalau Bapak udah punya gambar. Jadi hanya saya kasih contoh aja nanti kita hapus. Ah, ya. Nah, cuman kalau nama file gambar itu kita menggunakan keywordnya Pak. Jadi tidak boleh nama Hmm. ini kan nama filenya begini nih, nggak boleh. Jadi kita pakai semir. Nah, kalaupun ada kedua tidak boleh ada spasi. Tapi kalau seandainya harus dipisah, pisahkan dengan tanda minus, ya. Hmm. Semir ban mobil, ya. Nah, kalau mungkin fotonya kan bisa lebih dari satu. Jadi yang ini kita pakai Ya, 1, nanti foto berikutnya 02, 03 gitu. baik. Oke, nanti ini saya isi di sini aja download. Oke, baru nanti di sini tambahkan aja, pilih, dipilih gambar yang sudah kita buat. Oke, baru nanti harga di sini ada harga, harga itu ada dua sama dengan USP lah, ya. Yang di bawah ini tuh harga coret. Jadi artinya eh, harganya kita buat 20.000, terus dicoret seolah-olah lagi diskon, dibuatlah 15.000 gitu ya. Contoh gini, ini 20.000, tapi dicoret. Tapi kita buat harga yang sekarang itu segini, 15.000 gitu contohnya, ya. Atau tambah deh, kurang gede 200.000 sama 150.000. Nah, deskripsi juga sama, sama dengan WSP juga. Jadi nggak jauh beda sih sebenarnya. Meta keyboard, meta deskripsi, nomor WA, teks WA itu sama. Ya. Baik, Pak. Nanti Bapak boleh sendiri nggak apa-apa ya, karena ini nggak mungkin juga ini. Ya, boleh, boleh. Ini masalahnya contoh nggak enak. Ya, ini tadi WSP landing page sudah terbuka, Pak. Alhamdulillah. Oke, ya. Tapi sebelum-sebelumnya memang nggak bisa terbuka sih, makanya. Passwordnya Saya kayaknya sampai. keganti. Itu udah Ya, memang sudah saya ganti semua memang sebelumnya. Kan biar nggak lupa, Pak. Bapak Bapak lupa. Enggak, maksud saya dari Bapak dari TTK itu kan sudah dapat duluan. Terus awal itu sudah langsung ganti semua yang saya mudah ingat.
Ya, iya. Terus saya buka lagi kok nggak bisa gitu loh. Ya, karena Tadi saya buka bukan dengan nggak password bisa, yang Bapak ya. lupa passwordnya. Sebelumnya masih ingat Pak, yang passwordnya Oh, sama. iya, iya, iya. Karena rumit berarti, passwordnya rumit. Kalau kalau Ya saya kan oke. mendingan tanggal lahir, Pak, biar cepet. Wah, iya, betul Pak, betul Pak. Oke Pak Tony, makasih banyak Pak Tony. Ngomong Pak Kunto. Baik, tadi ada Pak Dwi, masih ada Kak? Pak Dwi, Pak Dwi silakan atau Bapak yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dipelajari silakan. Jadi khusus Sabtu itu saya buka Zoom privat itu artinya untuk Bapak Ibu kalau punya masalah, ayo kita bahas masing sama-sama, kita cari solusinya atau mungkin juga bilang Pak saya WSP nggak belum ngerti sama sekali, bisa nggak diajari dari awal? Itu nanti saya ajarin. Yang penting saya tahu dulu masalahnya apa itu dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bergabung mas apa udah padahal ada 7 orang nih, 6 orang lah, 7 sama saya. Silakan ada Pak Jahidin, Pak Dwi, terus Sor Cirebon, Ferry, Pak Ferry Mus saja. WSP saya belum cair, Pak. Aduh, cair ini gimana maksudnya? Belum. Iya, belum. Baru baru order, Pak. Oh, Nungguin gitu. tapi udah pernah pakai Saya PSP belum ya? saya di saya di PKP dulu, Pak. Oh, PKBMI sama sih, Pak. Iya, Sama-sama. lagi nunggu, Pak. Oke. Join aja dulu. Oke, siap Pak Ferry. Iya, Pak. Silakan yang lain. Kira-kira siapa yang mau kita bahas? Nah, bentar dulu. Ini pada pada masuk. Saya kira tadi udah banyak masalah nih. Kalau saya pikir gitu kan, ada 6 orang berarti masalahnya ada 6 nih. Harus saya bahas gitu kan. Nggak apa-apa. Pak Imam, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya, kalau saya kebetulan baru masuk Pak. Ya. Baru, iya. Jadi saya pengen lihat aja nih apa yang dibahas hari ini gitu. Pengen ikut aja dulu. Oke. Bapak Lalu saya punya. belum berhasil masuk ke WSP. Tadi sih coba kan Hmm? pakai mobile, HP mobile. Hmm. Jadi emang agak susah. Nama Ini saya coba pakai laptop, tapi laptopnya lagi nih, agak lola dikit. Lagi nunggu-nunggu aja jadinya. Oh gitu. Ya, WSP-nya sudah ada tapi Pak. Udah aktif sudah, Nama domainnya apa Pak? ya? Nama domainnya. Oh, nama domainnya interest, Oke. interest apa Pak? Bis ya? Oh, oh cuman itu aja ya. Interest gitu ya. Ya, interest saja. Interest bis apa itu ya? ID. Ah, ya. Oke. Bapak belum pernah sama sekali menggunakan ini? Belum, baru karena kemarin ya baru apa namanya? Apa belum bisa fokus, Oke. itu belum bisa pakai. Nah, baru semalam saya coba-coba. Oh ya. Berarti Bapak kita belajar ini dari awal mau? Dia mau banget. Oke, oke. Intinya saya apa aja yang disajikan hari ini ikut aja dulu. Bukan. Wah, Untuk Kalau hari ini Pak terus terang aja tidak ada yang disajikan hari ini. oh Jadi gini, nanti Pak untuk kedepannya itu biasanya setiap Sabtu itu ah, teman-teman yang merasa apa tidak tidak mengerti atau ada masalah atau apapun itu, boleh datang hari Sabtu, minta tolong atau konsultasi dengan saya, kira-kira masalahnya di mana. Nanti kita sama-sama ya. sama-sama belajar gitu dari masalah itu. Ya insya Allah sih kalau Sabtu depan saya pasti banyak masalah. Karena ini baru difokusin. Kalau Zoom sih saya ikut terus Pak, tiap hari saya ikutin. Cuman kan dengan ketidakmengertian itu kan saya ikut aja dulu gitu. Karena saya belum nyoba kan. Oke, berarti Yang sama penting ya. tahu dulu, oh masuknya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Berarti Nah gini, perintah-perintah admin saya coba cek saya apa coba dari awal klik aja, Pak ya. satu-satu.
ya Pak. Saya coba dari awal. Eh, Nanti Bapak artinya lebih paham lah, artinya lebih paham. Jadi gini, USP itu sebenarnya kan USP itu terdiri dari dua tampilan. Ya, pertama tampilan pertama seperti ini ya, interest Ya. ID. Nah, ini konsumsi untuk orang-orang yang mau belanja, ya, untuk publik, Oh ya ya. untuk publik. Nah, tapi apa apapun yang kita Aduh, sebentar, suara bocor-bocor. Saya tutup dulu ya, semua ya, maaf. Nah, apapun yang kita tampilkan di sini, apapun yang kita lakukan di sini, itu ada atau kita sajikan di namanya di panel admin yang Bapak Ibu pernah dikasih oleh CS kami seperti ini. Ya, nama domain slash panel MS itu artinya itu cara masuk ke dalam adminnya. Jadi kalau ibaratnya warung makan, bagian ini bagian etalase. Jadi menu-menu apapun yang nanti tersaji di sini itu dimasak atau dibuat di dapur namanya di panel admin bagian sini. Nah, oleh karena itu untuk bagian dapur ini tidak boleh orang lain masuk kecuali Bapak. Makanya dikasih login password ya. Makanya dikasih namanya login password supaya orang lain tidak boleh ngacak-ngacak itu. Karena kalau orang lain bisa masuk ke sini, postingan Bapak itu bisa dihapus, diganti-ganti gitu ya. Nah, makanya ini kalau bisa jangan sampai orang tahu. Tapi satu, kedua, jangan dibuat rumit juga. Takutnya lupa gitu. Nah, setelah itu baru kita coba posting satu produk di sini. Ya, contohnya gini. Saya ambil contoh yang sudah ada aja ya. Saya mau cek dulu gambarnya dulu. Saya punya gambar apa yang sudah tersaji. Saya gambar sisi sebenarnya banyak ya. Kira-kira Pak yang punya interest tadi Pak siapa lupa. Bapak punya produk nggak Pak? Pak Imam, Halo, open mic Pak. Saya tutup tadi. Pak Imam, Pak. Pak Imam ya, Pak Imam, open mic Pak. Iya maaf. Ya ya. Nah, kira-kira Bapak punya produk nggak? Yang mau, Banyak Pak. yang mau diposting di sini apa? Herbal herbal. Herbal itu banyak. Herbal seperti apa Pak? Banyak Pak di Google juga banyak gambar itu. Ya, maksudnya herbalnya herbal apa gitu. Kan banyak macam-macam herbal. Eh maksudnya gimana nih? Ya herbal untuk kesehatan. Ya, betul. Maksud saya gini, ada herbal daun katuk, ada herbal daun ini atau herbal madu. Oh merek. Ya Pak? Oh produk nama produknya. Ya, betul. Herbal produknya. Ya herbal untuk apa namanya? Bentar bentar. Untuk herbal dari kunyit namanya Magafit. Herbal. Kita cari kunyit dulu sini. Herbal Magafit. Ada nggak di sini Pak? Ya. Ada di sini nggak? Saya udah share nih. Oh ada Pak di situ. Coba klik aja Magafit. Magafit. Mm-mm. Gitu ya. Magafit Nah nih. itu. Oke. Nah, saya ambil dulu ini. Saya ambil dulu ininya, gambarnya. Oke. Saya ambil satu dulu. Biar kita buat ada contohnya ya. Nah, Ya ya. nanti eh, nama file seperti tadi, nama file gambarnya pakai keywordnya. Ya, keywordnya namanya herbal. Ya, herbal. Kalau dia buat tidak boleh ada spasi. Kalaupun seandainya harus dipisahkan, dikasih tanda hubung begini. Ya, herbal maga fit. Oke. Ya, maga fit 01 lah. Karena nanti kan mungkin gambarnya lebih dari satu. Oke, kita ambil dulu seperti itu. Nah, kemudian di sini ini kan masih kosong. Jadi nanti eh, produk yang akan kita posting itu kita masukkan dalam satu kategori. Ya, seperti tadi mungkin Pak Imam bilang tadi produk saya banyak. Oke, berarti kalau banyak kita pisah-pisah per kategori, jangan dicampur semua. Caranya gimana?
apapun yang kita kerjakan di sini kita selalu ke adminnya, ya. Admin. Hmm. Nah, ini kita masuk tambahkan dulu satu kategori. Pilih menu master data, kemudian pilih kategori. Oke, Hmm. input kategori. Nah, ini kategori herbal, gitu ya. Mungkin aja, nggak usah di sini nggak apa-apa. Jadi namanya di sini dah, dapat herbal. Artinya di sini nanti udah muncul tuh herbal. Nah, maksudnya pada saat diklik di sini, semua gambar apa produk herbal itu ada di sini semua. Nah, herbal Bapak ada lebih dari satu nggak jenisnya? Eh, jadi gini, di saya itu herbal itu berdasarkan kategorinya ada yang disebut dengan herba produk. Herba produk itu macam-macam. Di antaranya tadi ada magapit, ada gamat, Oh, terus ada apa? Bilberry. Nah, ada lagi nanti herba drink oke. itu. Nanti yang ini jadi ini jangan kita buat kategorinya jangan diglobalkan, tapi kita pisahkan, ya. Nanti kita ganti aja, diedit ya. Yang sudah ada itu kita edit. Tapi ini khusus nanti herbal magafit ya, Ya itu termasuk ya, magafit. herba produk namanya. Ya, maksudnya untuk di kategori sini aja nantinya. Jadi waktu orang pilih di sini, ini kan kategori. Artinya Ah, nanti semua produk magafit itu ada di sini semua. Oke. Nah, sekarang kita coba posting satu produknya. Ya. Hanya kembali ke menu admin atau admin panel. nah, gini Pak, maaf Pak, bentar. Jadi Ya, produk yang mau saya tampilkan itu nantinya kategorinya tuh ada head product ya, atau produk herbal dalam bahasa kitanya, terus ada herbal minuman dan makanan. kalau tadi yang pertama apa? Herbal, Produk herbal gitu aja, produk herbal. oke, produk herbal. Nah, produk herbal ini ada sekitar 20 macam Pak jenisnya. Ya, itu boleh kita pisah lagi produk herbal apa. Sekarang pertama ada Megapit. Oke, Ya, terus ini, ada bilberry misalnya. nah, terus satu lagi, apalagi produk herbal, Ada misalnya deep squat, Biswa, deep squat, deep dalam. Deep Squat, Mm-mm. itu ya. Atau saya cari dulu ya. Iya, iya, iya. Deep Deep Squat. squat tuh DEEP, Oh, DEP. DEEP, ah ya, squat. Nah, itu dia. Wah, oh Deep Squat. Oke, oke. Ah, gitu, benar-benar. Oke, ini kita ambil dulu satu buat nanti kita contohnya. Itu ngambil gambarnya di copy, Nggak Pak apa-apa. ya? Nggak, ini contoh aja. Nanti boleh dihapus. Bapak nanti masukkan gambar asli Bapak sendiri. Oh, Ya. Atau Bapak sudah ada gambar di sini? oh gitu. Nggak, Belum, nggak. kita baru mulai. Contoh aja. Nanti Bapak yang ngambil ini deh ya. Apa? Bapak nanti yang ganti apa namanya ganti gambarnya. Ini contoh aja supaya kita bisa posting gitu. Oh iya, iya, iya. Oke. Nah, Iya, iya. di sini di squad. Oke, jadi kita ada dua kategori di squad sama herbal megafit. Nah, cara postingnya gini. Magapit. Nah, postingnya masuk ke sini menu admin, baru masuk ke kategori ya master data dulu, baru masuk ke bukan kategori ya produk. Kategorinya tadi udah masuk ke produk. Oke, nah sekarang kita tambahkan produknya dengan klik tombol plus produk seperti ini.
Nah, baru kita pilih produk yang mau kita input itu produk apa dulu nih kategorinya. Katakanlah yang ini kan sudah ada nih dua nih, berarti kita pakai yang Megafit karena kita tadi Ya. input seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak sebagai apa nih? Produk herbalnya ini sebagai distributor kah, agent kah, atau supplier? Stokis Ya, sebagai agen. agent ya. Jadi kita pakai gini, agen herbal Megafit, Agen herbal HNI, Pak. agen herbal HNI. Iya. Nah, Megafit. Nah, sebenarnya gini, yang mau saya jelaskan di sini tentang judul adalah eh, ini sebuah judul produk yang artinya tujuan kita kenapa buat judul judul ini tujuannya adalah pada saat orang searching di Google untuk mencari herbal megafit, kira-kira Oh iya dia iya. searchingnya apa? Itu dulu. Kira-kira dia searchingnya apa? Oh iya iya iya. Mungkin dia akan searchingnya jual, ya, atau Ya jual ya. ini kan artinya jual. Bisa juga distributor, mungkin dia sebagai agent mau beli lagi atau gimana kita nggak tahu ya. Mm-mm. Nah, jadi jual herbal megafit. Nah, karena apa? Eh, Memang dia mau nyari, lagi nyari gitu. Kan biasanya WSP itu adalah untuk apa namanya ya, menjawab orang pada saatnya searching di Google gitu. Jadi pada saat Ya. seperti orang searching di Google jual herbal megafit seperti ini, dia searching seperti ini. Nah, setelah di searching seperti ini, harapannya kita ada di sini supaya orang. Oh iya. Nah, lebih bagus judulnya itu harus judul menjual seperti ini. Ya, ini kan Oh iya iya iya. jual kita buat. Nah, karena apa? Mungkin kecenderungan orang cari jual atau mungkin kalau seandainya Bapak distributor, contoh produk apapun itu ya, tidak harus herbal. Nah, tetap di sini masih ada jualnya. Kenapa? Kenapa tidak muncul distributor? Mungkin nggak ada distributornya, tapi yang dimunculin adalah yang megafit, ya, yang dimunculin megafitnya. Nah, begitu Bapak ketemu di Google, orang klik dan rencana dia mau beli itu. Jadi untuk judulnya kita arahkan kepada kira-kira orang mau searching di Google kalimatnya apa ya? Itu seperti itu, Pak. Jadi kita pakai jual herbal megafit. Nah, di sini boleh kita pakai yang terbaik, terdekat, terpercaya, ya. Kita pakai di sini modelnya terdekat aja. Kenapa saya buat terdekat? Kemungkinan besar dia mau datang, ya. Dia mau datang, mau beli, beli atau mau lihat-lihat tokonya untuk melihat produk Ya. lain. Mungkin siapa tahu ada produk yang lain atau ke rumah atau apa, ya. Karena kalau di sini kayak model-model Tokopedia kan nggak mungkin didatangi kan. Ya. Kita mungkin dia mau datang ke rumah, siapa tahu dia mau cari-cari barang yang lain tentang herbal juga. Mm-mm. Kita buat jual herbal megafit terdekat. Nah, kemudian target marketing Bapak di mana nih? Di daerah mana? Artinya kemampuan Jabodetabek. Jabodetabek ya. Nah, berarti yang pertama kita buat di sini di Jakarta dulu. Postingan berikutnya jual herbal megafit terdekat di Bogor, jual herbal megafit terdekat di Bekasi, Oh, gitu. Jadi kan bikin banyak ya, Pak? ya, karena kan target marketing kita kan banyak. Karena gini, kemungkinan juga orang searchingnya begini. Orang Bogor pasti kan nyarinya ya jual herbal megafit terdekat di Bogor kan, nggak mungkin dicari di Jakarta. Hmm. Jadi kita mau menjawab seandainya ada orang Bogor mau searching, ya kita berarti di sininya kita buat Bogor. Jadi semua Jabodetabek kita masukkan di sini Pak. D-nya itu yang disebut dengan target marketing. Itu kan Jakarta, berarti di baris kedua tulis ya. Enggak, di situ aja. Enggak, cukup di sini aja Pak. Ya. Itu kan Jakarta aja. Ya, ini satu postingan Jakarta. Nanti setelah selesai postingan berikutnya di Oh, daerah bikin lagi. betul, di daerah mana lagi gitu kan.
Oh, begitu. Nah, Itu yang istilah Pak Putra kemarin bikin banyak toko gitu ya. betul. Jadi Hmm. seolah-olah Bapak punya toko di Jabodetabek, seolah-olah. Iya, 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 iya. Nah, pada Bapak mungkin katakanlah di mana gitu, kita nggak tahu di Bekasi atau di Jakarta gitu. Iya, Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini saya mau ajarin cara postingnya aja dulu ya. ya Pak. Yang ketiga, tinggal pilih gambar yang sudah Bapak punya ya. Ini kebetulan saya copy. Tapi harusnya nanti nanti yang Bapak punya ya, harus beda ini Ya, ada. punya orang lain gitu. Mm-mm. Oke. Dan di sini ada harga. Harga itu ada dua jenis, Pak. Ya. Mm-mm. Harga di sini harga yang sebenarnya. Ini harga sebelum diskon. Jadi seolah-olah produk kita ini lagi diskon. Iya. Contoh kayak di Shopee, Tokopedia itu kan dibilang harga 20.000 tapi dicoret. Mm-mm. Paham, Kasih paham. harga 15.000 gitu. Jadi kesannya itu lagi diskon gitu. Katakanlah kita buat gini. Ini 350.000 ya. Nah, terus sekarang ini lagi promo jadi 300 gitu. Mm-mm. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, kita buat dulu. Nanti ada kok kelihatan hasilnya. Kemudian ke deskripsi. Nah, Bapak punya deskripsinya nggak, Pak? Ada, Pak. Penjelasan tentang produk. Bisa kita cari sini kayaknya ada kok. Ada. Saya juga ada kalau mau ini. Boleh? Mana nih? Deskripsi dari saya aja. Boleh. Jadi gini, ada berapa halaman, Pak? Sebentar. Nggak, nggak banyak-banyak sih, dikit aja. Oke. Deskripsi produk, kegunaan, terus Aha. ada kandungan, ada aturan pakai, Oh iya, bisa bisa. Jadi serta nanti, anjuran minumnya. oke. Nanti deskripsi itu katakanlah itu deskripsi singkatnya gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, deskripsi singkatnya itu bisa kita buat jadi lebih panjang. Caranya kita minta bantuan ChatGPT. Oh ya, paham, paham, paham. Jadi nanti gini, sebentar ya saya coba. Aduh, Shopee saya nggak main. Jangan di Shopee deh. Di Shopee itu banyak tetap bengeknya. Ambil contoh dari di sini nggak ada ininya ya, toko besarnya ya. Ada, Pak. HNInet. Oh, HNInet. Coba saya lihat. Mm-mm. Ambil contoh hanya contoh aja. Hmm. Oh, ini aja nih kita pakai bisa kok. Ya, kita pakai dulu. Kita coba masukkan ke sini. Oh, itu deskripsinya digabung-gabung gitu ya. Iya, disatuin karena Taruhnya di anu, Pak, Notepad ya. nggak karena ini di Facebook. Nggak sebenarnya kalau punya langsung ke ChatGPT Oh, aja, Bang. oh langsung mas. Oh iya, iya, langsung di copy paste ya. Tolong buatkan saya konten ya, konten tentang herbal Megafit ya, Magafit. Magafit. Nah, nah, terus dengan data, nah data itu di bawah sini baru masukin yang tadi Bapak bilang yang sedikit tadi. Contoh Hmm. manfaatnya, cara pakainya, gitu kan? Masukkan di bawah dia di sini. Oh iya, iya, iya. Kalau tanpa itu, tanpa data, ChatGPT juga sebenarnya bisa. Tapi ChatGPT dia akan berbicara secara global. Iya. David. Dia akan membahas masalah global banget gitu ya. Tapi udah mendekati. Tapi kalau seandainya Bapak tadi punya cara pakai, komposisi gitu ya. Nah ini udah ada nih cara pakainya. Tapi komposisi dia tidak ada. Nah makanya supaya dia tetap mengadakan komposisi di sini. Nah data itu kita masukkan ke dalam supaya lebih rinci ya membahasnya. Gitu Pak. Oke, nanti dari sini tinggal Bapak kopikan aja nih hasil ChatGPT-nya. Testimoni nggak usah deh. Sampai sini aja aturan konsumsi. Baru masukkan ke deskripsi, paste. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah
Setelah deskripsinya kita copy dari ChatGPT, ini ada yang perlu kita atur. Ya, kita atur apa? Yang pertama, judul deskripsi. Ini kan namanya judul deskripsi ya. Judul deskripsinya ini, kita blok, itu kita jadikan jadi H3, heading 3 namanya. Aduh, mouse-nya jelek. Heading, ini kita ganti jadi heading 3. Heading 2 ya, dan di bold. Kemudian ini kan judul. Nah, ini bagian sini adalah subjudul. Nah, subjudul berarti kalau ini heading 2 berarti subjudulnya turun jadi heading 3. Ini kita ganti jadi heading 3. Oke. Nah, kemudian mana lagi nih subjudul ada nggak? Ah, ini ada subjudul lagi. Ini subjudul kita pakai heading 3 juga. Jadi yang sini subjudul kita pakai heading 3. Kalau seandainya ada lagi sub-subjudul, itu kita pakai heading 4. Itu aturan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah judul dan paragraf pertama, di sini kita sisipkan namanya SEO WA. Tujuannya apa kita ketik SEO WA ini? Tujuannya nanti agar menampilkan tombol nomor WA kita. Oh iya. Ya. Jadi ini jangan lupa SEO WA. Kemudian nanti Pak, paling saya saya potong bentar ya. ya, silakan. Kan Bapak buka website saya itu tadi. Nah, kemudian kan dapurnya, ini dapurnya Bapak apa dapurnya saya yang dipakai ini? Dapur Bapak berarti ya? Enggak, ini kan interest, Pak. Iya, iya. Artinya kan ketika Bapak mau bikin isinya, Hmm. tadi kan pakai panel MS. Hmm. Nah, panel MS itu kan kata Bapak tadi ada username sama passwordnya. Oh, saya pakai admin punya Bapak. Oh gitu. Ya, saya punya dua. Berarti Bapak, kalau Bapak bisa tahu admin saya ya berarti ya? Karena itu pakai password standar, Pak. Makanya saya harapkan nanti Oh gitu. Iya, password iya, iya. nanti supaya saya nggak tahu. Oh nanti diganti gitu ya? Oh itu password standar Pak ya? Ya, standar dari kita. Nanti gantinya di sini, Pak, pojok kanan atas sini. Oh iya, iya, Ini iya, iya. ganti password, ya. Baik, baik. Baru paham. Ya, takutnya nanti karena itu standar, karena teman-teman yang lain juga sama kan passwordnya. Nanti ada yang coba-coba masuk deh. Saya kirain beda-beda. Enggak. Karena nanti kita juga jadi bingung, Pak. Beda standar. Apa tadi Pak? Mantap 7 apa WSP ya? WSP mantap 7.000. Iya, iya. Oke. Oh, semua sama. Ya, nanti Bapak ganti aja deh. Tapi jangan dibuat rumit, Pak. Pakai aja tanggal lahir anak. Jadi kan itu Itu. kan Nah, yang tahu gitu kan. Oke deh ya. Nah, setelah ya. itu di paling akhir, tadi kan ini udah kita pakai CWA. Nanti di paling akhir di sini Bapak isi sama CWA juga. Kemudian ada lagi namanya SEO deny. Ya, ini wajib ya. Kemudian SEO baca. Yang tiga ini wajib di bawah ya. Nanti fungsi COWA, SEO deny, COD9. SEO baca. Waduh, apa tuh Pak? Ya, makanya nanti saya jelaskan fungsinya. Iya, iya, iya. Oke, ini saya gini dulu ya. Nah, kemudian di sini di tag keyword, ini Bapak isi dengan SEO deny aja. Oh, iya, iya. Ya, SEO deny, kemudian di meta keyword juga sama, SEO deny. Nah, kemudian di meta deskripsi, di meta deskripsi Ngambil apa tuh? ini jadi ini saya ini dulu ya, saya sengaja isi dulu biar saya mau simpan. Kadang-kadang kalau udah kelamaan kita buka, dia suka Oh, ayamnya diambil tuh. suka hilang nggak bisa kesimpan. Sementara segini dulu ya, nanti saya ini lagi. Ya, siap-siap. Oke. Nah, biar dulu deh. Tadi sampai di, nah ini tag keyword. Tag keyword kita pakai SEO deny. Meta keyword pakai SEO deny. Meta deskripsi, boleh kita pakai SEO deny di depan, tapi ini, deskripsi itu berfungsi buat apa? Meta deskripsi. Ya. Meta deskripsi, nanti Bapak Ibu yang lain juga sama, tergantung produknya apa aja. Jadi saya mau jelaskan meta deskripsi itu apa sih sebenarnya? Jadi pada saat orang searching di Google seperti ini, jual herbal megafit terdekat di Jakarta. Oke? Nah, terus muncul seperti ini. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan saya, kalau seandainya ada orang searching seperti ini, terus muncullah di handphonenya lah, ini produk-produk orang gitu ya. Kira-kira si pencari ini dia klik yang bagian yang mana? Ini kah? Bagian ini atau yang bawah?
Aduh, gimana ya? Nah, kira-kira seandainya Bapak baca dulu deh coba sebentar. Oh, Kita cari mungkin, asumsi, Pak. Jadi gini, mungkin terbaik dan termurah, ya. oleh alasannya karena ada kata terbaik dan termurah. Mm-mm. Oke. Terus ada lagi yang lain, kalau ada silakan kita diskusi, Pak. Jadi bukan bukan kayak Zoom buat materi enggak. Kita diskusi. Nah, kalau saya kemungkinan besar saya pilihnya ini, Pak. Ya, oh terbaru. Enggak. Kenapa saya pilih ini? Karena saya baca ini, Pak. Ini ada harganya. Oh, ya, ya, ya. Ya. Oh, ini murah nih. Kalau yang ini, saya nggak tahu ini murah atau enggak nih. Oh, ya, mesti diklik lagi ya. Nah, oke, harus diklik lagi. Nah, Mm-mm. karena gini, kesempatan kita diklik itu harus dari sini, Pak. Dilihat dari sini, kesempatan kita diklik. Jadi bagusnya, inilah disebut dengan deskripsi, artinya ini adalah penawaran. Buat Oh, meta, meta deskripsi. ya, buat meta deskripsi itu semenarik mungkin supaya orang klik. Karena begitu klik, yang lain kan udah ditinggalin. Kita yang dipilih, gitu kan? Oh, ya, 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 ya. Makanya buat ini semenarik mungkin. Meta deskripsi. Ya, meta deskripsi itu bagian ini, Pak, di sini. Ya, ya, saya catat. Nah, ini ada, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya rekamannya saya bagi. Oh, gitu, siap, Mas. Ini saya rekam kok. Nah, jadi di sini Bapak buat gini, kira-kira apa yang membuat orang jadi jatuh akhirnya ngeklik gitu loh. Mm-mm. Kira-kira kalimatnya apa kita buat? Itu sebenarnya. Nah, mini kalimatnya itu kan pendek tuh sekitar 160 kata atau karakter huruf ya. Nah, dibuatlah sesingkat itu tapi menarik. Begitu orang baca langsung tertarik untuk klik gitu. Ya, ya. Bisa kita buat gini. Eh, atau minta aja ke si ChatGPT. Bisa nggak dia buat? Tolong buatkan saya meta deskripsi. Deskripsi. Oh, gitu. Meta deskripsi. Karena kan tadi ini udah kita bahas kan masalah ini, jadi nggak perlu nyebut meta deskripsi apa, karena ini di atasnya kan ini kan. Kecuali Mm-mm. pernah kita tanya, nanti Bapak harus lengkap, buatkan saya meta deskripsi tentang jual herbal megafit gitu kan. Nah, dia kasih gini, herbal megafit solusi alami masalah lambung seperti yang asam lambung dan yang lain terbuat dari bahan dan lain sebagainya. Nah, ini kita ambil aja sebagai template kita, sebagai bahan kita, nanti tinggal kita tambahkan. Ya, Oh, ini kopikan aja ke sini, ini 150, jadi 160, jadi ini terbatas. Nah, boleh juga ini herbal megapit solusi alami untuk masalah lambung seperti emah dan asam lambung naik. Nah, ini buang aja, segini aja. Nah, baru di depannya boleh ya herbal megafrit, solusi untuk masalah lambung dan ini dan lambung naik. Nah, terus Bapak sambungkan apa untuk supaya orang menarik dengan harga, boleh seperti itu. Ya, siapa tahu harga Bapak lebih murah kan? mm-mm. Jadi supaya orang tertarik. Pendapatan SEO Dena itu di mana-mana nggak apa-apa ya, Pak ya? COD-nya itu nggak apa-apa. Jadi Nggak COD-nya, nongol soalnya kan. jadi sebenarnya gini, COD-nya itu fungsi dibuat untuk memunculkan kembali judul yang pernah judul judul atasnya, judul ini. Nah, kenapa dibuat di sini dan di sini? Sebenarnya itu bukan konsumsi manusia, itu konsumsinya robot Google. Ya, robot Google lebih suka kalau keywordnya itu sering muncul. Maka Hmm. kita buat begini, ya. Nah, cuman yang satu ini kita buat aja di depan satu nggak apa-apa. Nanti baru kita sebut ini. Atau herbal megafitnya nggak usah dibuat karena apa? Di COD naik itu nanti sudah ada herbal megafit. Ya, nah, ini saya contoh saya simpan dulu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Megafit, nah seperti ini. Nah, kalau tadi kan harga 350 nih dicoret. Jadi seolah-olah lagi diskon nih. Sekarang jadi 300 gitu. Nah, kemudian nanti kalau diklik seperti ini, nah CWA itu seperti ini, memunculkan nomor WA kita.
Nanti Bapak ganti Pak ya nomor WA-nya. Ini nomor saya. Oke. Nanti kemudian ada Iya, lagi iya, iya, iya. SEO Denai. Nah, ini SEO WA. Nah, ini SEO Denai. SEO Denai itu kan sama dengan judul. Nih, kita lihat nih. Jual herbal megafit terdekat di Jakarta. Ini juga sama, jual herbal megafit terdekat di Jakarta. Jadi SEO Denai itu akan memunculkan kembali judulnya. Kemudian ada lagi SEO baca. Tadi kan ada tiga ya. SEO WA, SEO Denai, SEO baca. SEO baca itu ini tujuannya buat memunculkan ini. Jadi kebetulan ini produknya baru satu. Jadi disuruh baca produk lainnya apa gitu. Karena ini, tapi kalau ini nanti lebih dari satu, dia akan memunculkan selain herbal medicine gitu. Ini kebetulan satu aja. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, boleh kasih harga katakanlah 90 Pak ya, atau berapa Pak? Contoh lah. Biar lebih murah dengan yang lain, saya kasih murah deh gitu ya, 85 gitu. Saya juga macam-macam Pak ya, atau Bapak beli sini. Eh, untuk beli sekian botol dapat diskon sekian persen. Boleh gitu. Jadi supaya Paling kalau harga tetap paling dapat apa ya? Dapat apa sih tanda mata apa namanya? cendera mata. Ah, cendera mata. Ya nggak apa-apa. Disebut aja di situ Pak. Jadi gini, kalau saya sih tujuannya supaya orang tertarik seperti tadi, supaya orang tertarik untuk klik di sini. Karena gini Pak, karena gini, kalau kita menyatakan manfaatnya herbal ini adalah mencegah apa untuk asam lambung, semua melakukan itu Pak. Nih, ya asam lambung. Ini juga asam lambung. Ini juga asam lambung, ya kan? Penyakit mah dan penyakit gangguan lainnya. Semua menggunakan Ya. kalimat. Nah, saya inginnya gini, ada kalimat tertentu yang membuat orang beda dengan ini, membuat orang tertarik. Minimal minimal pengen tahu dan dia klik. Nah, begitu klik kan pasti dia cari nomor WA-nya. Yang penting kan kita di WA dulu, Pak. Gitu, Pak. Jadi lebih bagus cari apa yang membuat orang tertarik itu. Atau buat kalimat yang membuat orang tertarik. Oh, Itu yang penting, Pak. Di situ. Di meta keyword itu apa? Meta deskripsinya. Oke. Kemudian konten Google-nya kasih SEO Denai. ya, ya. Itu yang satu Pak. Bapak nanti Bapak urut satu aja, kasih satu aja ya. Kemudian cek jika ditampilkan. Oke, ditampilkan. Nah, ini kalau cek jika ditampilkan, boleh juga kita tidak cek. Kenapa? Mungkin Bapak lagi stok habis. Ya, kalau lagi stok habis, tutup dulu ini. Ditutup, jangan pakai cek. Siapa tahu itu ya. Nah, kemudian Oh iya. yang ini cek jika ditampilkan di home. Contoh tadi seperti ini. Kalau kita klik beranda, ini kan belum muncul. Tapi kecuali kalau kita klik di kategorinya, baru muncul. Nah, tapi Bapak pengennya waktu websitenya dibuka, sudah muncul di sini. Nah, kalau mau seperti itu, ini cek jika ditampilkan di home. Klik seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Coba orang buka internet, buka web, langsung muncul. Oke, coba ya. Itu ada manfaat checklist tadi. Nah, checklist ini. Nah, Tanya Pak, checklist yang atasnya ini apa Pak? Cek jika ditampilkan ini maksudnya tidak gimana Pak? ditampilkan di mana-mana, Pak. Gimana? Tidak akan ditampilkan di mana-mana. Kalau ini saya tutup. Kalau Tidak. saya kalau tidak saya checklist, dia tidak akan tampil. Oh, jadi kalau centang itu berarti akan ditampilkan terusnya atau bagaimana Pak? Enggak, gini. Tadi seperti alasan tadi, ini produk apa? Stok saya lagi habis. Stok saya lagi habis, ini saya sembunyikan dulu supaya nanti jangan orang beli stok lagi nggak ada gitu kan. Oh, Nah, kalau saya jadi ini sambung, masih ada terus pakai itu terus harus dicentang ya Pak ya? nggak usah nah itu kan nggak muncul, ya kan? Iya. Tapi bukan dihapus, bukan dihapus. Ini kebetulan stok lagi nggak ada, kita tutup dulu sementara sampai Oh, begitu stoknya ada, oke, baru kita jualan lagi. Tinggal ditampilkan di sini, berpaham. munculkan di Iya, sini. iya, iya Pak.
Nah, baru, oh ini kita udah mulai jualan lagi nih, stok udah ada gitu. Itu Iya, Pak. iya, iya, iya. Baru paham. Kalau nomor urut itu maksudnya gimana, Pak? Nomor urut Bapak kalau mau seandainya, kan kalau kita buat nomor urutnya satu semua, nanti di sini dia nomor urutnya itu, saya pengennya produk ini nomor satu, produk ini nomor dua, produk ini kita urut sendiri manual. Tapi kalau Hmm, kalau kita isi semuanya satu semua, itu nanti produk itu tampilannya random. Tampilan jadi gini, Pak ya. Misalnya produk-produk yang apa namanya laris itu kita tampilkan terus, yang lain untuk pendukung begitu aja, Pak ya. nggak gitu juga. Gimana? Jadi karena kan suka gini Pak, saya pingin yang ini ditampilkan di pertama, yang ini nomor dua, ini nomor tiga. Dia pingin urut gitu. Hmm. Bisa kalau pingin urut itu bisa kita lakukan seperti ini, ya. Katakanlah yang ini, yang Megafit ini, saya mau buat di nomor satu. Oke, nanti setelah itu saya simpan, terus saya posting yang berikutnya. Ya, yang berikutnya saya mau kasih ini nomor dua gitu. Jadi nanti di tampilannya dia urut, benar-benar urut. Tapi kalau seandainya kita tidak peduli dengan urutan, kasih satu aja, biar nanti di tampilannya dia random. Jadi dia eh, seperti ini ya, sebentar ya. Saya coba, saya kasih tunjuk produk saya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan saya nggak urut, ini semuanya nomor urutnya satu semua, ya. Nomor urutnya satu semua. Nah, tapi kalau kita refresh lagi, ini bisa bebas dia, random. Terserah dia udah, nggak harus, karena nggak saya urut. Contoh gini, huruf timbul, ini timbul satu ya, atau umroh. Nah ini bebas nih, promo umroh rombongan 10 ya. Nah kalau saya refresh begini, ini bisa beda-beda, tidak harus urut gitu. Fungsinya apa ya, Pak? Dengan cara tadi itu misalnya antara di random dengan diurut itu kira-kira gimana? Nggak, kalau kalau diurut berarti kita pengen urutannya benar, satu ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga di tampilan di sini. Tapi jarang orang Hmm, melakukan itu. Biasanya random aja. Dia nggak peduli dengan urutan. Yang penting postingannya di dalam ini semua. iya, iya, iya. Ya. Nggak Baik, apa-apa. Jadi kalau mau random, kasih semuanya nomor urut satu aja semuanya. Nggak apa-apa. baik, Pak. Tambah lagi, Pak. Ah, Itu kategori itu bisa nggak dibikin subkategori lagi, Pak? nggak bisa, Pak. Ini bedanya dengan anu ya, Pak ya. WSP dengan misalnya kayak lapak Malang itu gitu ya. Kalau lapak Malang kan Ya, ada kita nggak bisa. subkategori. Nggak, kalau mau dibuat subkategori, kita buat aja seperti tadi. Ini kan subkategori nih, Pak. Langsung aja. Kalau contohnya kategorinya produk herbal, subkategorinya deep spa, deep spa sama Megafit. Ya, subkategorinya kita buat aja di sini banyak. Nggak apa-apa. Jadi langsung muncul semua, tidak ada perlu ngeklik gitu, Pak ya. Nggak perlu diklik. Kenapa Hmm. di marketplace itu dibuat subkategori? Karena kemungkinan besar produknya itu ada ribuan. Hmm, hmm, hmm. Karena itu kan marketplace. Hmm, hmm. Dan semua orang bisa masuk ke situ. Kalau USP itu kan punya kita sendiri. Paling tinggi juga, Hmm. paling tinggi kita punya yang sudah saya kerjakan itu sudah ada 70 kategori. Bisa, cukup. 70 kategori ya, Pak ya. Ya, yang sudah saya kerjakan ya. Sebenarnya bisa 100 juga bisa sebenarnya. Hmm. Kalau apa yang sudah saya punya ada 70 sih yang sudah saya kerjain ya. Tapi sebenarnya lebih dari 100 juga bisa. Yang penting selama kapasitasnya masih ada tuh sampai ke bawah. Ini saya ada 70-an nih. Bisa, jadi bisa dipecah-pecah aja Pak, nggak apa-apa. Tidak harus pakai subkategori, tapi dibuat seperti tadi modelnya. Kan sebenarnya kalau ini kan kategori herbal dua-duanya ini kan. Hmm. Cuman kalau dipecah yang deep squanya di sini, yang megafitnya di sini, yang herbal lainnya nanti di sini dibawa terus, nggak apa-apa. Oke? Itu kalau pengen begitu berarti diurutkan ya, Pak ya. Kalau yang pengen dirubah ini itu diurutkan itu Boleh, ya. boleh diurutkan, boleh. Itu kan ada nomor urutnya kan. Kategori itu ada nomor urutnya juga, seperti ini.
Nah ini ada nomor urutnya. Kalau ini boleh Bapak seandainya saya maunya Megapit itu nomor satu, di squanya nomor dua, berarti ini edit aja jadi nomor dua. Hmm, Artinya Bapak pengennya itu nomor dua, jangan di atas gitu. Awalnya, paham, paham, paham. awalnya kan tadi dia di atas kan, seperti ini kan di squanya. Nah saya pengennya ini di atas gitu, berarti kan saya udah ganti tadi. Nah ini jadi dia Oh, kita yang ngatur maksudnya, ya berarti ada gini Pak ya. Kategori itu juga bisa dibikin manual urut ya bisa, ataupun acak dan termasuk produk itu juga bisa dibikin urut dan betul, acak begitu ya. betul Pak, bisa. Oh, betul. Oke, lanjut. Gimana tadi kita? Dikelarin dulu nih. Tanya dulu boleh Pak. Silakan Pak, silakan. Akun penuh. Jadi gini, nah saya udah berhasil nih buka buka webnya nih pakai Ah, laptop. ya. Kan saya baca itu produk herbal Deep Squat. Hmm. Terus judulnya yang gede itu produk herbal Deep Squat. Nah kalau seumpama begini, eh, produk herbal saja gitu tulisannya kan. Nah terus di bawahnya itu ada herbal Deep Squat, ada macam-macam sampai 20. Hmm. Ya, itu tadi namanya seperti tadi udah kita bahas itu Itu kategori gimana? dan subkategori. Kalau subkategorinya Kayak 20 gitu. bisa, jadi ini tinggal ditaruh di bawah aja Pak. Produk herbal di squad, produk herbal megapit, produk herbal apa, terus di bawah ini nggak apa-apa. Bisa dibuat gitu aja Pak. Oh, 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 Halo, oh. halo Pak, putus-putus Pak. Halo, gimana Pak? Gimana? Putus-putus suaranya? Iya, iya, iya. Nah, itu ada artikel tuh, suaranya hilang-hilang. Izin buat mainan dulu. Suaranya putus-putus. Hilang-hilang timbul. Iya, Bentar, Pak, saya putus-putus nih. Iya. oke. Nah, ini kita lanjut dulu ke sini ya. Nah, Iya, iya, iya. nama judulnya kita boleh tadi ambil judul yang di atas, tapi kita ganti depannya. Siapa tahu orang carinya bukan jual herbal megafit terdekat di Jakarta, tapi yang dicari apa? Harga. Dia mau tahu harga herbal fit terdekat di Jakarta. Ya, bisa kita pakai gini. Nah, kemudian nomor Mau WA. tanya Pak, yang ini Pak, sebentar Pak. Yang nama judul ini bedanya dengan atas itu fungsinya untuk apa Pak? Kami Untuk masih belum paham fungsi dan manfaatnya untuk itu. Bedanya apa gitu? alternatif aja, Pak. Alternatif. Apakah nanti itu akan dimunculkan di Google? Ya, Yang dimunculkan Google yang mana Pak? yang di atas. Yang ini. Mm-mm. Nah, ini yang di Google. Cuman siapa tahu orang nyari harga herbal megafit terbaik terdekat di Jakarta. Dia juga muncul. Kalau Hmm. jual muncul, kalau diketik harga pun muncul. Oh, berarti ada dua pilihan ya Pak. Jadi Google itu dikasih dua pilihan. Bukan dua Kita pilihan, tapi nah, pencarian, Pak. Contoh gini. pencariannya. Nah, jual herbal megafit kita muncul kalau pakai jual. Tapi kalau seandainya dia ketik harga pun, kita tetap muncul. Itu namanya Oh, alternatif. berarti lebih baik memang harus ada kata pembeda ya Pak ya. Betul, Yang dibedakan lihat aja. itu filosofinya itu ya. Nah itu yang penting tuh, Pak. Oke Pak Tony, terima kasih. Silakan, Pak. Bagus, bagus, bagus. Nah, terus lanjut lagi, Pak Imam boleh nomor WA-nya Pak biar sekalian, atau nanti diganti aja Pak ya, ganti aja deh nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada teks WA atau teks WhatsApp. Nah, ini biasanya kita buat untuk ini. Pada saat orang searching di Google, terus dia klik MFP, produk kita, ada pitch itu. ya. Dia klik produk kita, terus muncul nomor WA, terus WA kita diklik. Begitu WA kita diklik, kita berikan satu kalimat kepada si calon pembeli. Langsung kita begini contoh gini ya. Halo, saya tertarik dengan produk Anda gitu ya. Saya tertarik dengan atau boleh gini, herbal mega magafit, magafit. Nah, baru mohon info selanjutnya. Nah, kalimat ini sudah begitu WA kita diklik, kalimat ini sudah langsung masuk ke kita. Artinya jangan sampai si calon pembeli itu
kita buat sibuk untuk mengetik-mengetik apa yang mau ditanya. Jadi bagusan dia sudah kita sajikan ada kalimat seperti ini, tinggal dia terserah dia apa ini mau dihapus atau langsung mau dilanjutkan terserah dia. Tapi sudah ada kalimat. Nah, ini bebas ya terserah. Kalau seandainya Bapak mau kasih salam dulu di depannya, Assalamualaikum, saya tertarik dan sebagainya, bebas. Ini contoh aja. Nanti Bapak Ibu silakan ini dibuat untuk intinya kita siapkan kalimat kalau orang itu WA kita, kalimat itu masuk ke kita. Kalimatnya seperti ini, ya. Itu fungsinya teks WA. Oke, kemudian lanjut lagi kalau link order Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Ini fungsinya kalau seandainya Bapak Ibu punya produk sudah berjualan di marketplace ini, Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Ambil linknya, kopikan linknya, masukkan ke sini. Oh, Gitu ya. oh, iya, Kopikan aja linknya, masukkan ke sini. cakep. Ya. Nah, kemudian ini keyword awalan, ini nggak usah diisi dulu deh. Ini distributor jual karena kalau kita klik jual di sini, nanti kalimat ini akan ditambahkan dengan jual. Sementara kan kita udah buat jual nih, udah nggak usah diklik. Nanti jadinya jatuhnya kalau itu kita klik, jatuhnya jual jual jatuhnya. Jadi nggak usah. Ini kalimat awalan aja. Kalau mau dipakai atau enggak. Ini saya biasanya nggak pernah dipakai. Jarang saya pakai ini. Oke. Nah, kemudian pilih provinsi target marketing kita tadi, DKI. Nah, pertama kita pilih DKI Jakarta atau pusat terserah. Nah, ini apa tujuannya untuk masuk ke daerah kecamatan-kecamatannya. Pilih semua, Oh, ya, pilih semua kecamatannya. Oke, kemudian submit. Udah selesai. submit. Ya, Ah, submit itu simpan, Pak. oh iya, iya, Ini iya. udah selesai. Kita sudah berjualan. Oh, ini tadi belum itu ya. Si itunya saya belum klik tampilnya mana ini. Tampil di berandanya mana? Ini belum. Oh, ditampilkan. Tadi saya belum tampilkan. Iya, Makanya iya, iya. nggak muncul deh. Submit. Ya, oke. Gitu, Pak. Jadi nanti untuk selanjutnya target selanjutnya apa? Jakarta Jakarta pun sebenarnya udah bisa kita buat 5 jual herbal megafit terdekat di Jakarta. Oke, satu. Jual herbal megafit terdekat di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, Selatan, Pusat. Itu aja udah ada 6 postingan. Karena kan kita pengen merambah juga. Siapa tahu dia searchingnya bukan Jakarta, tapi Jakarta Utara. Karena dia di Priuk gitu ya. Atau Jakarta Barat gitu. Oh, Nah, iya. jadi semua harus kita akomodir, Pak. Kemungkinan-kemungkinan orang searching itu kita akomodir supaya kita ketemu pada orang searching di Google, kita yang ketemu gitu. Itu perlunya, Pak. Kenapa semua daerah itu harus kita input satu-satu. Ya berarti setelah Bapak submit tadi, kita bikin lagi gitu ya? Ya, tambah lagi. Oke, ini udah untuk Jakarta udah selesai. Lanjut lagi untuk Kan tadi baru pusat doang. ya. Nah, lanjut lagi untuk Jakarta Timur gitu kan. Apa Iya. baru lagi Jakarta Timur simpan. Terus Oh gitu. buat lagi untuk Jakarta Selatan Dengan simpan. produk yang sama dan deskripsi yang sama ya Pak ya. Eh, sebenarnya sih jangan sama persis, Pak. Kalau deskripsi, Oh iya, 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 iya. kalau bisa jangan sama karena memang kalau tadi kita lihat ini nggak mungkin sama karena apa? Di sini ada bahasanya Jakarta, Jakarta doang kalau ini. Kalau bisa sih dibedakan, Pak. Dan biasanya Hmm, si ChatGPT itu tidak akan sama hasilnya. baik Pak. Terus tanya Pak, Pak Hmm. Tony, ngapunten nggih. Ini kalau misalnya produknya sama ya Pak. Saya Hmm. bayangannya begini Pak. Saya mau membuat toko untuk Oke, bakery. Ya, Mak Sama-sama Abi, roti semua, tapi aku jenisnya lagi ada mungkinnya aku lagi ngobrol sama teman aku. ada suara beda. bocor. Itu Ya. gimana Pak Tony? Sebentar, Pak Nuril. Saya Nggih, mohon maaf, Pak Iman, saya tutup dulu ya. Oh, enggak, udah nggak ada suaranya. Silakan ulang lagi, Pak Nuril. Tadi agak nggak dapat saya suaranya. nggih Pak Tony. Pak Ya, Tony jadi gini, saya dengan WSP ini mau membuat toko bakery. ya betul. Ya, rotinya itu kan macam-macam dan memang ada kategorinya ya. Hmm. Nah, itu nanti apakah bisa transaksional langsung atau gimana Pak? Kalau misalnya pakai, saya toko ini langsung bisa untuk transaksional untuk toko bakery saya gitu loh. Dengan misalnya ke CS gitu, gimana Pak itu? Dengan transaksional dengan cara apa, Pak?
langsung misalnya kan gini di WA itu kan gini arti kan ada beli misalnya Hmm. saya beli roti apa namanya sifon nah Hmm. langsung ke WA terus kemudian pesanan apa kayak gitu dengan WSP ini bisa Pak? Langsung pesan dia bayar atau enggak? Enggak kan? Enggak enggak transfer Oh, nanti lewat komunikasinya lewat WA lagi enggak, itu nanti kan jatuhnya kita di WA, Pak. Tinggal kok Bapak komunikasi WA aja dengan dia. ya Ya bisa. Asal bisa lewat, ya lewat WA bisa. hmm. Jadi Karena itu, pesanannya nanti lewat WA cuman itu saya yang kita tampilkan produk-produknya dengan harganya gitu ya Pak ya jadi contoh gini Pak, kalau seandainya dia WA seperti tadi ya, katakanlah dia WA seperti ini. Klik ya, masuk ke WA saya nih. Ini kebetulan kan gini. Nanti Bapak terima WA itu seperti ini, karena kan tadi udah kita isi kan. Halo, saya hmm. tertarik dengan eh, roti ini. Mohon info Hmm. selanjutnya. Nah, tinggal Bapak balas saja dengan informasi tentang roti Bapak semua. Atau boleh tanya, Hmm. oke, untuk di daerah mana, Bu? Gitu kan. Atau nanti sistem pembayarannya seperti apa? Mau datangkah atau mau ditransfer kami antar ke itu kan tergantung transaksional Bapak aja. Oke 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 Ya. Yang artinya penting ini bisa interaktif kan Pak ya karena itu tadi ya karena ke ini WA, toko kan? Karena dia ke WA pasti bisa. oke oke Namanya ke WA baik kan Pak pasti interaktif, Pak ya. Oke. oke Pak terima kasih Oke. Pak Tony Nah, itu yang harus kita eh, nah, setelah ini ya, ini belum ada apa-apanya, Pak. Setelah kita posting gini, ini belum ada gunanya. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Karena ini produk yang baru kita posting ini belum kita daftarkan ke Google. Jadi kan tujuan kita tadi bahwa pada saat orang searching di Google, kita ketemu, kan gitu. Nah, kita minta supaya produk kita ini didaftarkan di Google. Artinya kalau kita minta daftarkan ke Google dan Google sudah mendaftarkan, maka pada saat orang cari, ketemulah kita di Google itu, ya. Itu yang membuat dia masuk ke sini. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara mendaftarkan ke Google produk kita yang baru kita posting ini. Itu yang penting, ya. Caranya gini, saya tutupin dulu ya biar nggak terlalu banyak. Caranya kita masuk ke Google, cari namanya Google Search Console, ya. Google, nah ini Google Search Console seperti ini tulisannya. Oke, Bapak wah pilih ini gak keren video Google Search Console, klik, kemudian mulai kok sekarang, dokumen sekalian mulai dia sekarang. pakai debis ini Oke, baru nanti, hmm? gawe no toto sudah tidak kayak sebentar ya, saya mute dulu semua ya, biar nggak terlalu. Nah, setelah itu kita pilih bagian ini untuk mendaftarkan domain kita dulu, tambah properti di sini, tambahkan properti. Nah, domain kita tadi apa namanya? Saya coba yang punya ini aja ya, Pak Imam ya, interest. Ini saya daftarkan ke sini, tapi jangan di domain ya, tapi bagian awalan URL di sini. Daftarkan, kopikan nama domain kita, tapi mulai dari HTTPS-nya. HTTPS slash titik dua slash slash interest bis ID slash. Harus begini formatnya. Oke, lanjut. Kan. Nah, kemudian nanti di sini ada namanya tag HTML. Nah, ini tag HTML itu kode yang diberikan oleh Google. Ini kode-kode yang diberikan oleh Google yang harus kita simpan ke dalam WSP kita. Ini harus kita simpan supaya ada koneksinya, ya. Caranya gimana? Ini tinggal klik aja tombol salin, klik tombol salin, ya. Kemudian Bapak masuk ke bagian pengaturan, menu pengaturan di admin ya, menu admin. Di pengaturan ada namanya Meta SEO utama. Oke. Nah, kemudian cari ke bawah ada meta pendukung di bagian ini. Nah, taruh di sini. Apa yang kita taruh di sini itu hasil dari kode yang diberikan Google tadi, yang ini kan salin. Kita masukkan ke sini nih, paste. Nah, ini kode yang diberikan Google kepada kita supaya terhubung antara WSP kita dengan Google. Taruh aja nih kodenya di sini. Boleh mau di bawah, di atas, di tengah terserah bebas. Ya. Kemudian submit. Setelah submit, baru kita cek si Google-nya.
Kita cek tag HTML-nya dengan verifikasi. Ini ada dua verifikasi, hati-hati. Jangan yang atas, pakai yang bawah. Verifikasi. Nah, kalau ini sukses, nah gagal ya. Kalau ini sukses berarti kita sudah terhubung. Apa ini sambungan ke server Anda habis waktu? Oh, ada. Dikasih waktu. Tutup lagi deh. Kopikan. Nah, kemudian sini, kopikan lagi. Harusnya sama kok. Ya udah simpan aja. Simpan, baru kita cek. Hmm. Jadi ini sudah berhasil. Kalau tadi merah itu gagal, kalau berhasil itu dia warna hijau dan checklist. Ini sudah berhasil. Dia sudah mengenal website kita atau domain kita. Ya, kemudian buka properti. Nah, tahunya nanti dari mana? Nama domain kita itu ada di kotak ini, ya, ada di kotak ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti si domain kita udah dikenal oleh Google. Yang belum dikenal adalah produk kita. Nah, sekarang kita daftarkan produk kita. Tadi produk kita adalah ini kan. Jadi ambil yang bagian ini ya, di bagian desktopnya apa, dashboardnya, bukan dari adminnya, tapi bagian dari dashboardnya, bagian depan. Nah, ini di bagian tulisan klik kanan, di bagian judul klik kanan, ya. Kemudian copy link address, pilih copy link address. Oke, baru masukkan ke sini, bagian tengah, kotak tengah paling paling atas ini, ya. Ini kita paste. Nah, artinya kita mau daftarkan produk kita ini ke Google. Caranya kopas di sini, copy paste, kemudian enter. Nah, setelah di enter, kita uji URL-nya. URL-nya sudah aktif atau belum? Diklik uji URL, diklik aja. Ini lumayan lama. Nah, ini sudah benar. Dia checklist. Kalau dia salah, ini bukan checklist, tapi cross. Tanda silang atau latar belakangnya warna merah. Kalau gini udah benar. Nah, ini sudah katanya URL tersedia untuk Google. Tinggal terakhir kita minta supaya diindeks. Minta pengindeksan. Ini tombol ini apa tulisan ini diklik aja. Minta pengindeksan. Nah, kalau ini berhasil berarti produk kita yang ini sudah berhasil terdaftar di Google. Yang produk ini jual herbal Megafit terdekat di Jakarta. Nah, ini sudah terdaftar di Google gitu, Pak. Nanti lanjutnya lagi kita eh, daftarkan lagi produk yang lain. Ini kan kebetulan baru satu ya. Kalau seandainya kita udah banyak produknya, satu-satu kita daftarin, satu-satu. Oh iya, paham, paham, paham. Gitu, Pak ya. Oke. Jadi tadi baru dibikin anunya aja ya, Baru dibikin produknya aja dulu. etalase ya. Ya, baru kita buat produknya, belum terdaftar di Google. Iya, iya, iya. Jadi harus di-connect dulu ke Google. Di connect. Cuman gini tadi Pak Imam, tadi yang ini, yang yang kode ini kode saya Pak. Kode email saya. Nanti Pak Imam buat juga di sini, punya Pak Imam sendiri. Ya, kalau yang ini kan punya saya nih tadi ambilnya. Oh iya, iya, iya. Lagi nanti kalau punya Pak Imam beda lagi kodenya nanti pasti. Nggak apa-apa. Jadi bisa bisa nggak lebih dari satu? Boleh. Ya. Jadi yang punya saya terserah Bapak mau biarin di situ atau mau dihapus terserah Bapak. Nanti punya Bapak taruh di bawahnya. Iya Pak, coba mohon diulang lagi Pak. Ini filosofi yang meta pendukung ini Pak. Ini kan sebelumnya sudah ada ya Pak ya. Memang paket dari WSP kan Pak ya. Dari dia betul. Ini mendaftarkan toko ini cukup sekali atau atau berapa kali ya? Kalau tadi kan kayak produk kan setiap kali ada produk kita daftarkan di Google Console ya. Kalau yang ini gimana Pak? Jadi gini logikanya Pak. Toko kita kan cuma satu Pak. Nggih. Tapi produk kita banyak, lebih dari satu. Itu dulu ya. Nah, Mm. kalau tokonya kita daftarkan sekali aja, karena satu. Tapi produknya karena lebih dari satu, berarti sebanyak sebanyak jumlah Produk.
produknya kita berarti kita ulang-ulang. Seperti tadi, eh, Herbal Megafit di Jakarta satu, Herbal Megafit di Bogor dua, Herbal Megafit di Tangerang tiga, berarti 3 kali kita daftarin, gitu Pak. Baik, baik. Untuk meletakkan link itu tadi di mana, Pak? Apakah di bawah ini atau ini ada aturannya enggak? Link yang mana? Atau Ini. itu tadi, Pak, yang dari Google Consult tadi. Nah, itu, Pak. Oh bebas Pak, bebas. Mau di bawah, mau di atas, mau di tengah bebas. Intinya ditaruh di lokasi ini ya. Ya, Tidak tapi ada tetap urutan di meta pendukung. ya. Ya, Ya. Iya, Pak. mau Bapak taruh di, katakanlah ini mau di, karena tadi kan saya buat di bawah. Terus seandainya Bapak mau taruh di bawah, di atas ya nggak apa-apa, bebas. Yang penting di dalam ini ada, bisa, sama aja. Mau di tengah juga bisa. Ya Pak ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak Lagi Tony. yang ditanyakan, nah itu yang kita lakukan kalau melakukan posting produk kita. Jadi produk itu satu-satu kita postingin, kita inspeksi. Bahasa kami itu bahasanya inspeksi Pak. Inspeksi itu mendaftarkan ke Google. Bahasa kita lah, bukan kami lagi, udah kita. Jadi mendaftarkan ke Google itu namanya inspeksi, gitu Pak. Oke, ada lagi tanyakan, silakan Pak Kunto. Tanya awal, Pak. Mohon maaf saya tadi telat, Pak Tony. Ya, Kelupaan. Ini kembaan, Pak. Saya minta diberikan pencerahan untuk di pengaturan, Pak. Saya pengaturan itu kan ada warna, ada ini tuh kita oh, belum paham filosofinya, Pak. oh ya, oke. Kalau pengaturan itu gini. Jadi gini, katakanlah di sini pada pengaturan itu, kalau kita lihat di sini kan latar belakangnya warna putih ya. Ya, Terus bar bar menu ini namanya bar menu warna orange bagian sini. bar menu. Nah, terus ini bagian footer. Nah, ini bagian tengah atau latar belakang. Nah, sekarang gini, di pengaturan pengaturan dasar atau pengaturan warna itu juga bisa kita ganti. Ini namanya warna background dasar putih. Putih itu Ya, bagian sini. Ini sama di oke. atas. Ya. Katakanlah saya mau ganti warna putih ini menjadi warna hijau, gitu ya. Nah, saya pilih aja di sini nih. Mau hijau tua, hijau muda, tinggal digeser aja nih, ditarik. Hmm. Oke. Kemudian submit. Oke, submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, warnanya hijau. Hmm. Tapi ini Ya, Pak, ya, terserah Pak. Bapak ya. Kalau ini, aduh nggak cocok warna gituan ya, tinggal ganti lagi gitu. Ganti Oke, lagi. baik, Pak. Ini, oh, saya senangnya warna putih sih sebenarnya di situ. Karena apa saya sering putih? Karena gambar produk itu kan warna-warni. Takutnya kalau kita buat biru, terus gambar kita warna biru. Jadi nyaru, Pak, jatuhnya. Itu yang pertama. Kedua, ada namanya warna background menu yang oranye bagian sini tadi. Ini mau kita Hmm. ganti. Mau kita ganti warna apa? Warna hijau gitu. Ini pilih aja nih warna background menu. Cari Yang di warna udah, warnanya cari di sini, Pak. Warnanya cari di sini. Ini Bapak geser aja kemana warna hijau gitu ya. Nah, kemudian yang bagian ini bagian masalah terang atau gelapnya. Warna hijau tetap, tapi mau warna hijau yang bagaimana? Bapak lihat perubahan di sini nih. Kalau saya tarik ke bawah, dia hijaunya jadi hijau tua. Naik ke atas, Hmm. ini hijau muda. Ya. Nah, saya maunya warna hijaunya begini. Oke. Setelah udah selesai, baru submit. Nah, kita lihat. Nah, ini warna hijau. Hmm. Ya. Nah, kemudian ada lagi warna font menu. Artinya, warna tulisan ini. Kan warna putih nih. Bapak maunya warna apa gitu, warna tulisan ini. Oh, saya maunya itu warna biru gimana ya? Gitu. Tinggal ganti warna font menunya putih ganti jadi biru. Pilih warna di sini, ambil birunya di sini. Oke, submit. Oke, ini tadi jadi biru. Hmm. Oke. Nah, Ya, Pak. kemudian sama lagi ke bawah. Ini warna background domain 2. Ini nah nggak usah diganti-ganti deh ini. Oke, tinggal warna font aktif. Warna font aktif itu gini. Waktu kita klik ini kan dia warnanya putih nih. Kalau kita arahkan ke sini kan jadi putih. Nah, itu warna itu tuh dia. Warna font aktif. Maunya begitu biru ini kan tadi awalnya kan di biru, tapi begitu mouse diarahkan ke situ dia jadi warna putih. Warna Hmm. lain atau warna kuning ya.
Nah, kita ganti aja ini jadi kuning. Sorry, ini punya Pak Interest ya, sorry ya. Saya rombak-rombak. Pak Pak Imam ya, sorry. Pak Nanti Tony izin Pak Tony. ya, Pak Tony nggak minta apa-apa. pembahasan per menu aja dulu Pak Tony. Misal nih yang kayak di panel MS ya. Ini kan Hmm. panel MS Pak, panel MS Pak. Ya, Ini kan master data itu kan banyak macamnya Pak ke bawah kan. ah, Saya yang minta diterangin yang premium ke kanan nih Pak. ini, Premium ke kanan. Nah. ya, Kalau enggak bisa uji coba di ini Pak apa? Di punya saya deh. oke. Ntar saya balikin dulu ini ya. Saya udah ngacak. Biar enggak. Sorry, ini saya udah ngacakan. Saya kira ini punya Ya, saya. diselesaikan dulu aja, Pak. Nggak, ini udah ada ini. Ini udah warna tinggal gitu aja, Pak. Bapak cari-cari warnanya aja yang sesuai. Bapak coba-coba warnanya, ya. Itu bebas. Jadi seperti ini ada kuning, mau warna kuning bebas. Ini saya mau balikin dulu. Kan sudah ini apa? Apa? Tinggal ini nih, font footer sama warna background footer. Footer itu bagian sini, bawah sini. Kalau Bapak mau ganti warna footernya oranye, ini ganti aja di sini, ya. Nah, kalau mau tulisannya warna, ini kan warna putih, mau diganti warna lain, ya tinggal Bapak ganti warna lain di sini, putih. Caranya sama, diklik, ambil warnanya, submit, udah selesai gitu, Pak. Ya, gitu Pak ya. Oke, sekarang kita coba kemana nih? Yang tadi, Pak, yang pengaturannya tadi, yang tadi ada sebelumnya tuh, Pak. Pengaturan data. Pengaturan dasar. Iya, nah itu ini ketentuannya apa, Pak? Ini yang ini. Kalau pengaturan dasar, kalau yang paling atas, ini modelnya model web profile, yaitu model seperti ini, ya. Nah, tapi ada juga modelnya model online shop atau toko online. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti online shop itu modelnya. Seperti Tapi apa, Pak? Bedanya di mana, Pak? ini nggak kelihatan karena cuma satu produknya. Ini bedanya adalah tadi kalau kita pakai menggunakan web profile, di sini tulisannya pesan. Tapi kalau kita pakai Hmm. online shop, tulisannya beli. Nah, Oh, kalau ya, kita ya. beli, klik, nanti kita minta jumlahnya berapa. Isi aja jumlahnya berapa. Kalau orang mau beli gitu ya, dia mau minta berapa jumlahnya gitu. Diisi 4 gitu. Baru nanti Hmm. setelah itu dia eh, isi namanya siapa, emailnya apa, nomor telepon, tujuan alamat pengiriman di mana, itu kan? Nah itu nanti Ini bisa, Pak, pakai WSP kita ini menu ini bisa difungsikan. ya ini, tapi nanti di sininya Bapak ganti jadi online shop, Iya, 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 iya. ya. Bapak masuknya dengan online shop aja, Lagi zoom, lagi zoom, lagi zoom, lagi zoom. oke? Hmm. Iya, iya. Nah kemudian di sini ada kalau saya jelaskan ini, Bapak harus punya slider dulu. Slider di sini di atas ini ada namanya slider di atas sini. Oh, saya ke sini deh. Saya kalau Ada TO ya, ada TO nggak? bongkar-bongkar punya orang nggak enak. Saya pakai punya saya dulu deh. Slider itu, Pak, minta tolong apa maksudnya, Pak? Slider itu ini Pak. Jangan ini. Ya udah nggak apa-apa, kirim aja kabar ya, kirim aja kabar ya. Nah, ada ini gambar ini Pak. Ya. Jadi gambar Mm-mm. kalau lebih ini kebetulan gambar saya cuma satu. Kalau lebih dari satu dia nanti ganti-ganti gambarnya. Itu namanya slider. Nah, slider Ada ini gambarnya gitu, Pak ya? nggak ini bebas Bapak Bapak sendiri yang isi gambarnya. Bapak sendiri nanti yang isi gambar ini. Bapak punya gambar apa yang modelnya seperti ini, nanti masukkan ke sini disebut dengan slider. Gitu. Cara masukkannya, Pak? Lewat gambar, Pak. Nah, ini panjang lagi nih kita harus bahas. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Itu aja, Pak. Ada apa-apa tadi terus saja itu, Pak. Sorry, ini punya orang, saya nggak mau. Kalau saya bongkar-bongkar nanti punya orang. Nah, kalau lewat gambar tuh di sini. Masuk ke gambar, ini tiga tiga, baru input gambar. Ya. Pilih gambar, tapi bentuknya jangan kotak ya, tapi memanjang seperti tadi slider. Itu namanya bentuk slider. Memanjang gambar. Nah, saya punya gambar nggak? Persoalannya di situ. Saya kadang-kadang nggak punya gambar. Oh, bukan. Sebentar ya.
Saya gambar titik terang, saya punya gambar slider itu kemarin saya punya untuk properti. Nah, gambar slider itu seperti ini. Gambarnya memanjang ke kanan, ke kiri, panjang gitu, jangan kotak. Nah, ini tinggal masukkan ke sini aja, Pak, gambarnya. Kemudian nanti kalau mau diisi teks, isi aja teksnya, ya. Saya isi teks macam dulu, baru di sini. Yang penting di sini nih. Ini gambar bebas, gambar slider, gambar banner, banner, pop up. Hmm. Nah, Bapak pilih yang slider. Tapi nomor urut pertama karena baru satu gambar, baru submit. Biasanya gini, mana nih? Gambar, oh ada yang kosong, sorry. Nggak boleh ada yang kosong, diisi. Tidak boleh ada yang kosong, marah dia. Ini diisi aja, halaman webnya di domain 33. Terus image-nya saya pakai gambar aja, tulisan, tapi tulisan gitu ya. Ini tes satu, tes saja buat. Kemudian ini link gambar, ini boleh. Jadi gini, kalau gambar itu diklik, larinya kemana gitu. Ini boleh diisi atau enggak. Baru gambar slider, submit. Nah, itu fungsinya gini. Nah, buat di sini, Pak. Hmm. Cuman gambar saya kan kepotong nih. Ya. Kenapa kepotong? Karena ukurannya saya kecilin. Nah, kalau mau sesuai, cari ukuran di ini. Maksimumnya kan saya pakai 280. Nah, ini tinggal digedein aja, Pak. Digedein jadi 480 contoh buat slider. Nah, kan jadi gede dia. Itu tujuannya. Tapi kalau saya sih gini, Pak. Kalau Bapak WSP Bapak isinya apa belum bagus, arti bagus itu gini. eh, Belum dikenal Google, jangan main slider dulu, jangan main gambar dulu, Pak. Karena Hmm. itu Hmm, nanti hmm. jadi berat, ya. Jadi apa si WSP-nya berat. Tapi kalau sudah bagus, artinya sudah kalau di indeks itu sudah banyak. Jadi kalau mau Bapak mau lihat contoh nih, dari hasil pendaftaran saya di Google, kira-kira saya sudah terindeks berapa di Google-nya. Nah, ini bisa kita tahu dengan cara klik site nama domainnya. Nah, klik site nama domainnya, terus ini yang sudah terdaftar di Google itu ini semua. Jumlahnya berapa? Jumlahnya klik alat di sini. Saya jumlahnya sudah ada 97. Hmm. Tapi kalau awal, WSP Bapak masih awal, masih postingannya masih sedikit, terus yang terdaftar di Google masih sedikit, jangan main gambar dulu. Hmm. Ya, 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 ya. Nanti si robot Google-nya nggak suka dia keluar. Paham, paham, paham. Paham filosofinya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau yang ini nanti bisa kita atur. Bapak kan bahasa Indonesia juga gampang bacanya. Maksimum produk Oke. ditampilkan di home. Artinya di sini nanti berapa nih maksimumnya? Ini saya pakai 16, 1, 2, 3. Berarti 16 kan? Ini 16. Ya. Ini 4 kali 4, 16. Tapi kalau seandainya saya maunya ini 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Klik aja 4 di situ. Nanti muncul di sini jadi cuman 4. Itu biasanya ini bisa kita atur mau tampil di sini mau berapa gitu. Nah, ini kan cuma 4 doang nih, nggak banyak. Nah, itu bisa diatur di sini. Ya. Sama dengan artikel juga, boleh kita atur. Oke. Terus maksimum produk ditampilkan per halaman di kategori. Nah, artinya bagian kategori sini kalau kita klik, saya buat 16 tadi. Artinya tampil di sini 16. Ini kebetulan postingannya baru 3. Nah, kalau saya pakai gini, ini per 16. Bapak mau nggak ini seandainya jangan, saya maunya 50-nya ditampilkan semua. Ya tinggal isi 50 di sini. Gitu, Pak. Oke. Oke, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Tadi Terima kasih pencerahannya. Monggo dilanjut tadi Bapak yang tadi tadi tanya, Pak. saya Pak siapa tadi? Maaf. Pak, Pak, terangin singkatnya Pak, soalnya udah mau asar. Ya nama Yang domain, Pak. yang web panel dulu Pak, web panel coba Pak. Nama domainnya Eh,
Itu Pak di atas tuh, Pak. Ayo bisnis tuh Pak. Ayo bisnis, ya, O-nya 3. Itu di aku chat itu Pak. ya. Oh di itu Saya chat tuh. live chat ya. Mana? Ayo bisnis oh ini. Ya itu Pak, bener. Ya. Nah, mulai dari premium ke kanan nih Pak. Nah, ini premium. Pemakaiannya Enggak, ini ini kan belum premium. saya gunain. Premium ini judul aja Pak, nggak bisa diklik. Ini judul premium. Artinya pemakaian di fitur ini Pak. Coba kayak keyword awalan dan lain-lain. Ya, keyword awalan. Jadi gini, ini ada keyword awalan dan ada keyword akhiran, ya. Artinya pada saat kita tadi posting posting produk seperti ini, ya. Waktu kita posting produk seperti ini kan ada pilihannya keyword awalan, distributor dan jual. Oh, Contoh seandainya Bapak, wah jangan dua dong, saya mau tambah satu lagi, saya mau jadi tambah satu lagi agen atau supplier, gitu kan? Nah itu tambahnya di situ Pak. Jadi ya. Bapak tambahkan awalannya, ya. Ini kan baru jual distributor, Bapak tambah aja satu lagi awalannya sebagai agen, kan? Submit. Kemudian sebagai supplier, submit. Nanti di situ bagian tambah produk, di bagian tambah produk ini atau di sini deh, saya pakai yang sudah ada ya. Sebentar, ngelek. Ya, Nah, nggak apa-apa Pak. di sini Bapak udah nih tuh tambahkan jual Iya, satu iya. paketnya. Nah, sama juga dengan akhiran. Bapak mau tambah apa lagi nih? Contoh asli bisa COD gratis ongkir atau apa nih? Tambah lagi. Ya, artinya nanti pada saat Bapak posting dengan judul jersey custom olahraga, ya. Nah, terus Bapak pilih sebagai ini distributor, ya. Kemudian bisa COD. Nah, kalau ini kita submit, judulnya nanti berubah. Di judulnya itu jadi distributor mana nih? Oh, belum ada. Oh, ketutup sama itu ya, landing page. Ini. Kanan nih Pak, yang iklan dulu Pak. Yang iklan. Kanan. Masih Itu ketutup. lagi ngetes saya tuh. Oh ya, wis. Tak pindah dulu ya. Full text. Harusnya bisa nih Pak. Yang Ya, di kanan tadi bisa harusnya. ya. Artinya ini saya ini dulu sebentar. Nggak apa-apa. Di, diamankan dulu sebentar. Ya. Ya. Oke. Nah, nah di pencariannya nanti kalau orang cari, ya, orang cari distributor atau distributor dan satu lagi bisa COD tadi ya. Nah, itu nanti Bapak ketemu. Walaupun judulnya Bapak itu cuman jersey custom olahraga olahraga Tolong olahraga diganti sekalian Pak. olahraga itu Pak. Ya. Masih Jadi kalau praktek-praktek. Bapak klik di sini nanti judul itu akan ketemu di sana Pak. Oh iya. Makanya Oke Pak. itu. Nah ini. Jadi nanti di Google-nya ketemu distributor bisa COD gitu Pak. Atau ini Bapak pilih dulu deh ini. Target marketingnya apa Pak? Daerah mana? Ini Pak, Target marketingnya daerah mana? coba nih Bogor aja dulu Pak. Jawa Barat, Bogor ya. Iya. Jawa Barat, Bogor, semua kecamatan. Submit. Oke. Aduh, kasih mikir kecamatan deh. Ya, Jadi Bor. semua kecamatan Bapak bisa ketemu. Jadi seandainya dicari jersey distributor jersey custom olahraga di kecamatan apa di Bogor sana, Bapak ketemu. Instan ya. Gitu, Pak. Ya, Mesinnya canggih ya. gitu maksudnya Pak. Pak siapa tadi saya lupa. Ya, yuk Pak. Pak, Ah, punten Pak, yang di panel MS deh Pak. panel MS, kenapa? Di panel MS. Tadi Pak Enggak, ini diulang sedikit itu maksudnya di mana Pak? Yang tadi itu yang keyword tadi itu di mana Pak? Yang ini premium keyword awal. Ya,
keyword Oh, akhiran. premium ya. Maksudnya di premium ya, Pak. Ya betul. Premium, Pak. Pak Yayu, Iya, iya. silakan lagi. Ya, Pak, saya belum semua fitur ini saya optimasi. Coba yang master data nih, Pak. Tapi yang dari bawah, Pak, saya lagi mengoptimasinya dari atas ya. Contoh nih kayak body per page, link per page ya. Tinggi itu ya. Itu Body belum perfect. kayak saya. Sebenarnya Meta per page. Meta per page, kalau full page kan saya udah nih. Kalau meta body per purpose page, itu pemakaiannya untuk apa, Pak? meta purpose itu umumnya lebih ke Bapak pakai full base, tapi eh, banyak CSS-nya. Bapak udah paham ya CSS ya? Apa tuh, Pak? Kalau kita, Bapak kalau main full base pasti tahu CSS. Contoh gini, di dalam script ini ada Hmm. CSS nih pasti. Bapak Hmm. pakai Aduh, CSS nggak? mesin jadi oprek ya. Nah ini Canggih mesin. Nah, ini CSS ini bisa kita, jangan kita simpan di sini karena gini, kemungkinan besar CSS kontainer ini itu Hmm. muncul di full page A, full page B, full page C, bisa ketemu muncul lagi kan? Nah, Oh iya. ini kita kumpulin, masukin ke meta perfect. Oh Masukin iya ke iya. situ. Itu tujuannya. Jadi potensi ke apa robotnya cepet ya? Betul. Jadi sekali Oh, baca jadi dia ini satu anu kan. Pak ya. SEO tapi pakai coding Pak ya. Pak, ini pakai full page Pak, buat landing page dia. Ini Oh. Ini landing page Pak Yajur udah ke landing page ilmunya. Oh Seru iya Pak iya Nuril. iya. Ini bikin ketagihan Pak Nuril. Iya. Iya, Kemudian menarik ini Pak, menarik ini Pak. BPP ini gini Pak, BPP itu fungsinya untuk membuat halaman itu lebih unik. Contoh, Pak jersey kostum olahraga. Bapak sampai di sini kan kalau buat ini Iya iya. selesai ya, sampai di sini. Nah, tadi satu, saya belum sampai ke sini. Tadi yang Iya. premium, awalan dan akhiran, dan semua kecamatan yang kita pilih, itu akan membuat menjadi tambah tag di sini, Pak. Namanya tag. Oh iya. Jadi Hmm. distributor cetak kaos bola, distributor Hmm. itu Hmm. semua di sini nih. Ya. Iya iya iya. Iya. Hmm. Nah, kemudian nanti muncul lagi di mana? Kecamatan-kecamatannya. Distributor kaos Canggih. sepak bola di Ciseeng, di Citerep, ya. Apalagi nih di Dramaga. Nah, kalau Bapak aktifkan yang tadi, kalau Iya Bapak iya. aktifkan yang premium jadinya gini, Hmm. Iya iya iya. Iya. kan? Ini tagnya nggak usah pakai nyari langsung dari sistem Betul. ya Pak Iya. ya. Tinggal kita Wih pilih-pilih aja, canggih. pilih-pilih yang Mantap tadi. mantap Nanti mantap. Bapak lihat rekamannya juga bisa. Jadi setelah ini kan hasil postingan Bapak nih. Nah, BPP fungsinya adalah membuat halaman ini lebih unik. Uniknya itu kenapa? Kita bisa tambahkan lagi postingan lain atau konten lain atau artikel lain di bawah sini. Kita tambahkan. Nah, caranya gimana? Caranya pakai BPP. Ya, tadi rencananya kita mau buat di sini kan, di bawah sini. Nah, ini kopikan dulu nih. Kopikan, ya, copy. Karena niat kita mau tambah artikel di bawah sini. Nah, itu pakai Iya. BPP. Bapak masuk ke BPP, BPP. Oh oke. Hmm. Body per. baru tambahkan input BPP. Link ini, Bapak masukkan link yang mana yang mau ditambahkan. Tadi kan rencana Ya. kita kan mau yang itu kan? Hmm. Tadi. Iya iya. Oke, masuk sini. Tinggal tambahkan di sini. Minta si ChatGPT, mana tadi? Hmm. ChatGPT buatkan lagi artikel ini. Ya. Tapi dengan Hmm. catatan beda sama yang ada di sini. Oh iya Hmm. iya. Hmm. Bedanya dari Hmm. supaya dia beda pakai apa, Pak? Kan Maksud. kan biasanya kita begini, buatkan saya Oh. gitu kan, Hmm. 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 buatkan saya artikel gitu kan, artikel Ya. tentang Google gitu ya. Bapak masukin judulnya gini, gitu. Ya. Nah, kalau saya enggak supaya beda, saya buat gini, buatkan saya artikel sejarah, langsung aja buat sejarah. Hmm. Beda kan? Karena Paham paham paham. yang penting ini ada keyword ininya ada Ya jersey ya. Hmm. ya. Jadi saya ambil aja sejarah atau apa asal muasal atau cara membuat Tanggal lahir atau apa ya? nggak cara Asal aja. membuat lebih ini Pak lebih mirip. Nah, contoh cara produksi kan gitu.
Dia Ya, tahu kan cara produksi atau urutan produksi bebas-bebas. Yang penting beda dengan konten yang sudah ada di sini tadi. ya, ya. Yang penting Hmm. beda. Itu aja. Jadi Semakin menguatkan SEO-nya ya Pak ya. betul BPP itu di situ, Pak. Karena apa? Sip, sip. Karena keyword-keyword itu muncul-muncul lagi di bawah sini. Jersey, jersey, kan muncul nih keywordnya. Ini dibaca sebagai BPP atau artikel ya, Pak ya? BPP, BPP. BPP ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya Pak, itu konsumsinya robot Google. Terbut. Ya, Kenapa saya bilang oke. gitu? Kalau seandainya ada orang searching dan ketemu Bapak di sini, dia baca ini, ya. Begitu dia baca ke sini, ini udah kan ke tag. Mm-mm. Mungkin nggak dia mau baca tag ini lagi Iya, satu. iya, nggak mungkin. Setelah tag apa? Produk lainnya. Ya. Mungkin nggak, dia nggak mungkin dibaca, Pak. Sementara punya kita itu nanti muncul di bawah. Nah, Mm-mm. konsumsi Enggak. itu untuk robot Google, Mm-mm. Oh, iya, bukan iya. untuk orang. Karena nggak mungkin dibaca sampai ke bawah, karena sudah beda topik, ya. Begitu dibilang produk lainnya, udah beda topik, bukan just malah ada kambing akikah, konsultan bangunan, ah udah dia dia tinggal nyari mana nomor teleponnya, kan gitu. Ah, Iya, Iya, iya. Pak, iya, iya. Pak Yayul, Ya. nomor WA-nya mana nih? Ini Pak, yang atas itu Pak. Yang Tarik, muncul di atas Pak. Coba ya, sebentar. Saya mau gini, tarik ini. Mantap Atau Pak. bawah itu Sorry. Pak. dia Di tahu, bawah itu kan ada. ya ini kan. Ya. Takutnya begitu dia baca-baca ke sini, oh ini ada WA melayang, oh pakai WA melayang, oke oke, sip. Ini bawahnya itu ada Pak, nomor WA saya juga Pak. Ya WA melayang namanya. Enggak, saya kenapa Bapak nggak buat CWA di sini itu maksud saya. Oke, kalau Oh, pakai SEO melayang nggak apa-apa bisa. Itu kalau saya WA lain gimana Pak? Tanya Nulisnya Pak, gimana? tanya Pak Yayul Pak. Enggak, saya nggak pernah menjelaskan itu loh Pak. Saya nggak pernah mengajarkan itu. Pak Yayul, minta Pak Yayul. Nanti lah WA aja Pak. Pak, tolong deteksi punya saya, Pak. Nggak bisa di Google. Nggak, Pak Nuril, Pak Yayu nggak Ya. minta banyak-banyak satu gelas kopi katanya. Pak Nuril, Pak Nuril buka website saya, Ayo Bisnis, itu ada nomor WA saya Pak. Nanti Oke, saya siap. saya iniin apanya? Saya lupa ini Pak skripnya nih. Nanti dikirim skripnya gitu Pak Yayu ya. Ya Pak, Gitu aja Pak. sekalian saya tag Pak, biar naik sekalian websitenya Pak. Tenang aja Pak. Oke. Taruh, ini belum kelar nih. Ini belum Mantap kelar. Pak Yayul, Ya, mantap Pak Yayul. oke ya. Ini udah belum kelar. Jadi setelah ini udah dapat sejarah jersey. Nah, yang penting ada kata ini Pak. Kata Kita, versinya. kita Ah, mesinnya canggih nih. nggak perlu WSP keren Pak, WSP keren. kita kopikan aja ini. Habisin sampai segini, copy, masukkan ke BPP. Cuman di sini BPP itu mintanya ini link script, bentuknya script. Oh iya. Tidak bisa kata-kata gini dia nggak mau. Ya, ya. Dia harus script. Nah, untuk sementara ini saya simpan dulu sementara karena ini saya udah buat ya, saya kasih A dulu biar buat bisa nyimpan doang. Ya, ya, ya. Yang bisa editor karena di sini editornya kita nggak bisa merubah tulisan menjadi Hmm. script, nggak ada. Yang Hmm. ada itu ada di menu produk. Produk, Bapak pinjam sementara ini. Ini kan ada editornya bisa merubah itu. Nah, baru ini hasil ini tadi kopikan aja ke dalam. Kopikan ke sini, ya tulisan. Nah, ini untuk merubah tulisan jadi script Ya, ya, di source. Nah, ya, klikkan. Nah, ini kopikan. Kopikan, ya, ya. udah tinggalin aja itu, nggak usah diapa-apain. Masuk ke BPP. Keren, keren, keren Pak. Nah, baru masuk Canggih. ke edit. Ini Pak Tony juga seneng kali juga nih. Kan udah terbiasa dengan full page. Canggih Pak, canggih Pak. Baru submit. Mantap. Setelah submit, nanti kita lihat hasilnya. Refresh, lihat hasilnya refresh ya. Karena kemarin gitu, Pak Tony saya nggak muncul di tempat saya katanya belum di refresh. Ya iyalah nggak belum muncul. Nah ini muncul Canggih Pak. ya. Nah ini boleh terserah Ya, Pak, boleh lebih dari satu ya, ya. ya. Boleh. Contoh gini, Bapak mau buat lagi supaya lebih panjang. Kalau Pak Putra bilang ini kalau bisa panjangnya 1 meter. Robot, robot Hmm, Google itu hmm. sangat suka dengan Jadi semakin menguatkan website kita ya Pak ya. karena gini, si robot namanya robot Google sebenarnya mencari data. Kalau ada data unik, data aneh atau data yang berbeda yang pernah dia baca, dia akan baca terus. Bahkan kalau sudah ada tiba-tiba ada yang data yang baru banget, itu biasanya ditaruh di halaman 1.
Makanya kita sibuk dibuat semakin unik semakin bagus kata Pak Putra kan. Semakin unik itu semakin bagus. Terus buat uniknya apa lagi? Kita minta lagi ChatGPT. Contoh, mana ini udah sampai mana buat tadi? Nah ini, tolong buatkan. Tadi judulnya apa Pak? Sorry, Jersey. nggak ini ada. Sekalian aja judulnya diambil. Nah, tolong buatkan saya komentar para netizen gitu ya kan. Nggak apa-apa, yang penting ada jersinya. Saya sih gitu, yang para netizen Instagram boleh, Instagram tentang ya tentang apa? Ini judul kita. Dia buat itu, Iya. tapi komentarnya bagus Pak. Jersey tim ini keren banget. Kualitas bahan jersey sekarang makin bagus. Harga jersey asli makin mahal, tapi worth it. This is kalau sudah dikoleksi. Nah, yang gini-gini masukin lagi ke bawah ke BPP-nya, Pak. Kan pasti bagus semua nih komentarnya. Ya, ini pasti bagus. Ini jadi supaya kata-kata jersey ini nambah lagi di bawah. Jadi kan udah pasti beda di antara dari dua yang sudah kita buat, satu artikel, satu BPP yang pertama, Ini urusan udah pasti beda kan? Nah, tinggal tambah kawannya ya. tambah Ini BPP. optimasi makanya tak dulu itu Pak Pak Putra itu kan Oh, mana tadi ya? Yang ini ambil kopikan dulu, masukkan ke sini. Nah, ini kayak tadi ya, untuk Masukin lagi. pengamanan simpan dulu ya. Baru masuk kita konversi ke script, kita pinjam punya produk. Ya. Ambil yang tadi. Ini kopikan ya. Baru masuk ke aduh ini. Nah, baru ambil source. Nah, boleh dibuat di sini di atas satu kalimat testimoni gitu kan. Biar keren Pak, testimoni. Karena apa? Itu testimoninya bagus-bagus. Buat aja jadi ini testimoni page apa heading 3 di bold. Nah, ini baru dikonversi jadi script. Kopikan ini. Kopikan, masukkan ke mana tadi? Sorry, udah lari-lari. Ini yang kedua. Nah, masuk. Udah, selesai. Nah, udah panjang tuh ceritanya tuh. Tambah lagi. Nah, ini kan ada testimoni. Ya. Ya, mantap mantap. kalau netizen itu kalau testimoninya bagus-bagus. Kalau di chat GPT. Siapa tahu karena ini mereka tertarik. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita, robot Google bisa ketemu yang tulisan-tulisan keyword ini. Itu yang penting. Mantap, mantap. Ya, Pak ya. Keren Pak Tony. Oke. Sip. Ini Pak, kebetulan. tolong diklik di beranda deh Pak. Hah? Beranda. Berandanya diklik deh. Nah, Sorry. ayo naon. Enggak, kalau mama lari ke depan sih. Oh, oh, Kalau, beranda di bawah tadi ini. kalau enggak dari atas ya Pak. Hah? Oh, ini Putra. Bapak buat satu ya, buat Halo, satu. Enggak, karena kan full page-nya udah saya tutup tadi. Bukan Pak, ditutup sih, udah saya ganti. Pak Ganti. Tony. Ya, Pak siapa? Cak Munif. Gue udah dia wes. Itu punya Karena kan saya menyelamatkan dia inspeksinya juga. belum bisa ya Pak ya. Ketika misalnya itu diambil Nama orang lain domainnya apa, selesai. Pak? Ada Iya, kan? Bila itu kok no dilindungi berarti kita bantu lindungi. Nama visi domainnya apa, Pak? Pak, visi karya global. bentar ya. Saya tutup dulu. Apa, Pak? Maaf, bisa dicek. Bentar, saya masukkan ke visi karya. Misi Bentar. karya global. Visi. Visi Ya itu Pak. Visi karya karya global. Itu global. Pak. Di chat itu masuk. Oh ya, chat aja biar gampang. Ya, itu di chat. Mana. Oh ya, ini visi karya global. Pak, saya izin asar ya Pak, udah jam. Ya, kita juga. Saya live ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak. Apa yang mau dibahas kita nih? Ini saya inspeksi di anu belum bisa. Ini akhirnya saya hapusi tadi. Loh, ini Produknya ada saya hapusi. produknya, Pak. Ya, Belum ada produknya. tadi sudah ada. Karena saya inspeksi nggak masuk. Itu Apa? Saya sebab inspeksi di apa Google apa Search Console nggak bisa. Akhirnya saya hapusi itu. ikuti cara tadi aja, Pak. Bisa harusnya. Halo?
Bapak yang nggak bisa pada saat di mana, Pak? Errornya pada saat kapan? Pada saat di posisi mana? Ini saya paste di apa di komentar itu Pak. Halo? Bentar, ya. Bentar, Ya bentar. saya pakai apa Google Search Console saya inspeksi belum masuk. Waduh. Iya, Bapak tambah properti udah. Sudah, Oke, tadi sudah. saya coba di saya, Pak ya. Ya ya. Ini Bapak pilih teks HTML-nya, kopikan, ini salin, Ya, lalu sudah tadi Pak. masukkan ke panelnya. LMS ya. Ke meta SEO utama. Oke, oh ya Bapak udah tambahkan ya. Ini yang punya saya ya. Ya ya. Oke. Verifikasinya jangan yang ini Pak, yang bawah. Ya di bawah ya. Oke. Saya tahu. Dapat Saya. sampai muncul di sini. Ini masalah keamanan itu Pak. Oh, nggak apa-apa itu Pak. Karena belum ada isinya itu. Masalah terdeteksi Google telah mendeteksi konten berbahaya di halaman. Nah itu. Beberapa halaman situs Anda kan, padahal kita minta peninjauan aja. Semua masalah diperbaiki. Apa telepon untuk memperbaiki masalah? Hapus konten. Oh. Ya, itu aja kirim permintaan. Ini dia nggak phishing aja. Nggak masalah sih, Pak. Oh. Kan orang juga produk kita belum ada kok. Oh, video bisa ya, Pak? Ya, Tadi, video. Video tadi itu kalau tadi ada itu ya, gimana, sorry? tadi itu nggak bisa Pak. Terus akhirnya saya hapusi produk saya baru baru apa baru upload 2 produk. Hmm. Akhirnya saya hapusi semua. Oh, udah nggak apa-apa. Coba kita cek deh. Eh, Ya ya. ininya aja kita post inspeksi domainnya mana tadi? Bis- Ya visi karya itu. Ya kita inspeksi ini aja nggak apa-apa atau profilnya atau ini aja deh artikelnya kita inspeksi. Tuh bisa. Oh bisa. Ya, diabaikan kan kita kan sudah kita jawab tadi. Maunya Oh apa, ya sudah ya ya diabaykan, kita buat hapus sudah hapus konten gitu kan. ya ya ya. Udah nanti Bapak posting lagi, inspeksi lagi bisa kok. Siap siap siap. Ya. Oke, Pak, Terima kasih tadi Pak Tony. mangga mangga. Oke, gitu aja ya karena udah masuk ke asar. Nanti untuk rekamannya kalau Bapak Ibu saya nggak tahu nih saya kirimnya di grup mana gitu. Nanti minta ke CS aja ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak Rekamannya Tony. Pak. Siap. nanti saya kirim ke grupnya CS supaya mereka saya minta tolong bagi ada kalau ada customer yang minta Zoom privat hari Sabtu kemarin tolong kirimkan ini gitu ya. Oke. Mantap, Siap. Pak. Mantap. Oke. Pak Tony, terima